itu dilakukan oleh seseorang yang biasanya selalu cemas. Jadi mereka akan selalu khawatir akan keadaannya, padahal keadaan mereka sebenarnya baik-baik aja ya. Lalu yang ketiga, kita harus selalu bersyukur bahwa Anda ini dianugerahi kesehatan yang baik. Nah, yang keempat apa? Lebih baik bekerja sampai tua daripada menganggur karena tua. Jadi nikmatilah hidup kita dan jangan sia-siakan dengan berpikir bahwa kita akan sakit. Lalu berikutnya untuk dalih kecerdasan. Seringkali kita meremehkan kecerdasan kita dan menganggap bahwa kecerdasan orang lain itu terlalu tinggi. Akibatnya apa? Kita akan meremehkan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, sesungguhnya yang terpenting itu kan bukannya besar kecerdasan kita ya, melainkan cara kita gimana untuk menggunakannya. Jadi kita harus selalu berpikir positif dan hilangkanlah pikiran negatif-negatif kita. Nah, ada 3 cara nih di sini, gimana menyembuhkan dalih kecerdasan. Yang pertama, kita jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kita jangan remehkan diri sendiri seperti apa, jadi kita jangan menganggap kecerdasan orang lain itu terlalu tinggi. Lalu yang kedua apa? Setiap hari ingatkan diri Anda beberapa kali, sikap saya lebih penting dari kecerdasan saya. Nah, itu gimana? Praktekanlah sikap positif dan kreatif kita ya, rekan-rekan. Dan gunakanlah kecerdasan kita ini untuk menemukan cara bagaimana untuk menang, bukan untuk kalah. Lalu yang ketiga, ingatkanlah kemampuan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemampuan mengingat fakta. Jadi gunakanlah benak kita untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide dan menemukan cara yang baru yang lebih mudah dalam melakukan banyak hal. Lalu untuk dalih usia, biasanya ini merupakan penyakit kegagalan di mana seorang itu merasa itu dirinya itu terlalu tua, bahkan terlalu muda. Jadi mereka itu merasa kalau usia itu sebagai kendala, sehingga mereka itu tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, cara menanganinya gimana? Cara menanganinya pertama Anda harus memandang usia Anda saat ini itu sebagai yang positif. Nah, yang kedua juga Anda harus menghitung sisa waktu produktif Anda. Dimana kan diketahui bahwa usia produktif kita itu kan dari umur 20 hingga 70 tahun ya, teman-teman. Jadi jika mungkin Anda berusia 30 tahun, Anda masih memiliki 80% waktu produktif. Lalu berikutnya juga Anda harus menginvestasikan masa depan dengan mewujudkan keinginan Anda. Di sini tidak ada hal yang terlambat, walaupun umur Anda mungkin sudah berumur 50, terdapat tidak ada hal yang terlambat. Lalu untuk dalih keberuntungan. Kerap kali Anda mendengar bahwa seseorang itu sering menyalahkan nasib sial saat tertimpa masalah. Dan ada juga seseorang yang menyebut bahwa kesuksesan orang lain itu sebagai nasib yang mujur. Di sini ada cara menaklukkan dalih-dalih keberuntungan. Yang pertama, Anda harus menerima hukum sebab akibat, di mana kita harus mendapati bahwa persiapan, perencanaan, dan pola pikir meraih kesuksesanlah yang menyebabkan seseorang itu sukses. Bukan hanya nasib baik saja ya, teman-teman. Lalu yang kedua apa? Kita jangan menjadi penghayal. Jadi jangan bermimpi bahwa meraih kesuksesan tanpa adanya usaha kita akan sukses. Sukses itu hanya dapat diraih dengan melakukan banyak hal dan tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Nah, berikutnya bangunlah kepercayaan diri dan hancurkan ketakutan Anda. Ketakutan itu kan bersifat psikologis ya, teman-teman. Jadi seperti khawatir, tegang, malu, panik, seperti itu. Sebenarnya itu hanya imajinasi negatif kita aja. Ketakutan itu dapat dicegah seseorang jika kita menggunakan peluang jika mencegah seseorang itu membuang peluang. Bahkan mungkin bisa membuat kita sakit, bahkan membungkam mulut kita ketika kita ingin berbicara. Di sini ada 5 prosedur dalam membangun kepercayaan diri dan menghancurkan ketakutan. Nah, yang pertama adalah tindakan akan menghilangkan ketakutan. Jadi kita harus menyingkirkan ketakutan dan kita lakukan tindakan yang membangun. Jadi pancarkanlah kepercayaan diri Anda, taklukkanlah kekhawatiran, serta kita harus tenang
di mana dan kapanpun Anda berada. Di sini saya ambil contoh seperti ya ketakutan. Biasanya kan kita sering ya nih, takut terhadap pikiran dan perkataan orang lain. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan apabila kita menghadapi ketakutan seperti itu? Jadi tindakannya pastikan Anda itu merencanakan, memberi perencanaan Anda yang benar, lalu kita kerjakan. Nah, tiap orang kan pasti ya pernah menerima kritikan-kritikan. Semua orang pasti pernah merasakan kritikan. Nah, untuk itu kita harus membuat perencanaan yang benar supaya kita juga meminimalkan kritikan-kritikan yang ada ya, teman-teman. Lalu ada juga ketakutan seperti takut kehilangan konsumen utama. Nah, tindakan apa yang kita lakukan? Bekerjalah 2 kali lebih keras, menyediakan layanan yang lebih baik. Perbaiki segalanya sehingga konsumen akan tetap setia. Lalu ada juga ketakutan seperti takut bertemu orang. Nah, di sini tindakan apa yang kita lakukan? Pandanglah manusia itu dengan tepat. Karena orang lain itu juga manusia biasa, jadi sama seperti Anda semua. Lalu yang kedua, masukkan pikiran positif ke bank memori Anda. Jadi jangan biarkan pikiran negatif itu merusak diri kita ini bertumbuh menjadi perusak mental. Hindarilah mengingat kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Jadi kita harus pikirkan hal-hal yang positif dan baik. Bahkan kita harus selalu mensyukurinya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, pandang manusia dengan tepat. Ingatlah bahwa semua manusia itu sama dan kembangkanlah sikap yang saling memahami. Lalu yang keempat, lakukan yang dibisikkan hati kecil Anda. Jadi di sini jika kita lakukan tindakan yang benar, tidak berlawanan dengan hati kecil, karena jika berlawanan dengan hati kecil, kita kan biasanya sering merasa bersalah, sehingga itu akan mengganggu proses berpikir kita. Jadi lakukanlah kebenaran yang menyenangkan hati kecil sehingga kepercayaan diri juga akan bertambah. Lalu yang kelima apa? Bangunlah kepercayaan diri dengan melakukan 5 hal. Seperti duduk di baris paling depan. Nah, ini seperti ya kalau kita mungkin ke gereja atau kemanapun kan selalu sering kita malah duduk yang di belakang. Itu karena apa? Biasanya itu orang-orang yang kurang percaya diri, teman-teman. Nah, mulai saat ini, yuk kita kalau kemanapun atau ke gereja atau kemana, kita duduklah yang paling depan. Karena apa? Kesuksesan itu harus mencolok. Lalu yang kedua apa? Lakukanlah kontak mata. Nah, di sini dengan menatap langsung mata lawan bicara, kepercayaan diri kita tuh otomatis akan meningkat. Lalu apa yang ketiga? Melangkahlah lebih cepat dari biasanya. Jadi terapkanlah teknik berjalan cepat untuk membangun kepercayaan diri. Dengan apa? Dengan membujungkan dada, angkat kepala, jangan selalu menunduk, berjalan lebih cepat, maka akan menumbuhkan kepercayaan diri kita itu meningkat. Lalu yang keempat, berlatihlah bicara dan mengutarakan pendapat. Di mana kita harus berbicara dalam setiap kesempatan, menurut rekan-rekan. Kita bisa berkomentar, mungkin mengusulkan sesuatu, bahkan kita dapat bertanya. Jadi dengan semakin sering kita berbicara, maka kepercayaan diri juga akan semakin besar. Lalu yang kelima apa? Tersenyumlah selebar mungkin. Jadi senyuman lebar itu akan dapat menyingkirkan ketakutan kita juga. Juga dapat menghilangkan kekhawatiran, bahkan dapat mengalahkan kemurungan kita. Karena senyuman itu akan membuat orang tuh lebih bersemangat. Dan obat yang paling mujarab bagi orang yang kurang percaya diri. Nah, ini sharing dari saya. Dan untuk yang selanjutnya akan di-sharingkan oleh rekan kerja saya, Ceros. Silakan, Teh. Oke, thank you, Vero, atas sharingnya ya. Nah, saya bab 4, cara berpikir besar sama dengan sukses. Nah, rekan-rekan, selanjutnya, pada saat sukses menjadi perhatian kita, yang menjadi ukuran itu bukan pins atau pons atau gelar akademik atau latar belakang keluarga, tetapi diukur berdasarkan besarnya cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita yang besar menentukan ukuran prestasi kita. Nah, pada bab ini, David menjelaskan tentang bahwa jika kita ditanya apa kelemahan kita, kita pasti akan menjawab dengan meremehkan diri sendiri.
Nah, jadi kelemahan terbesar manusia adalah mencela diri sendiri. Nah, banyak latihan yang dapat kita lakukan agar kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata diri kita ini lebih besar daripada yang kita pikirkan. Dan yang paling penting adalah penguasaan kosakata. Karena kosakata adalah kesan yang ditimbulkan dari ucapan seseorang terhadap pola pikir orang yang mengatakannya dan orang lain. Nah, ini ada beberapa contoh kosakata yang sebaiknya kita gunakan ya. Kalau misalnya kita memberitahukan kegagalan misalnya. Kalau dengan kalimat negatif, pasti kita bilangnya gini, "Maaf saya harus mengatakan kita gagal." Waduh, kalau udah ngedengar kata gagal kita juga stres ya. Tapi kalau kita mengatakannya dengan kalimat positif, kita, mengatakannya seperti ini ada cara baru yang saya rasa akan sukses." Wah, kayaknya semangat nih gitu, nggak ada gagalnya ya. Nah, terus kemudian kalau kita, mau mengatakan pengeluaran kita banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalimat negatif, "Wah, pengeluaran kita banyak." Waduh, nggak semangat nih pengeluaran banyak gitu kan. Tapi kalau kita, bilangnya dengan kalimat positif, kita bilangnya, "Investasi kita besar." Wah, yang ada di pikiran kita, "Wah, nanti laba kita bakal gede nih." Padahal sama aja sih pengeluaran kita banyak gitu. Nah, kemudian ada juga, kalau misalnya kita di HDI ya, kalau misalnya banyak orang yang bilang, "Ah, semua orang udah member nih," gitu kan kalimat negatifnya. Tapi dengan kalimat positif kita bilang, "Pangsa pasar kita masih luas dan menjanjikan, tetap semangat," gitu ya. Nah, kalau misalnya ada satu lagi, kalau misalnya, bilang supaya, prospekan kita join nih sekarang gitu ya. Jangan bilang kalimat negatif, "Jangan kamu baru join kalau udah kepepet," gitu kan. Nggak enak banget gitu ya kalau kalian kalimat negatif. Tapi kalau dengan kalimat positif, kita bisa bilang, "Galilah sumurmu sebelum kehausan," gitu. Jadi lebih enak ya, rekan-rekan. Nah, terus, eee untuk berpikir besar, kita harus menggunakan kata-kata yang menghasilkan gambar yang positif gitu ya. Nah, cara mengembangkan kosakata, positif gimana sih? Gunakan, kata-kata positif dan semangat untuk mendeskripsikan perasaan kita misalnya. Nah, di HDI kan kita selalu mengucapkan "Selamat pagi," supaya kita semangat seperti di pagi hari gitu kan. Nah, kalau misalnya, rekan-rekan ditanya misalnya, "Apa kabar?" Rekan-rekan bisa bilang, "Luar biasa." Wah, keren banget, semangat banget ya. Kemudian kalau di Bandung ya, ada restoran yang kalau misalnya, pelayannya ngasih sesuatu gitu ya, ke kita, terus kita kan bilang, "Terima kasih," gitu ya. Nah, pelayannya bilang apa? Bilang, "Dengan senang hati." Wah, rasanya, eee, apa, enak banget gitu ya kalau didengerin. Nah, bisa juga. Terus kita gunakan juga kata-kata yang bersemangat untuk mendeskripsikan orang lain. Nah, kalau di HD ini kan kita mengedifikasi upline leader kita ya. Ketika kita menceritakan upline leader kita pada prospek kita akan menceritakan hal-hal positif leader kita ya. Kemudian kita juga harus gunakan kata-kata positif untuk menyemangati orang lain. Nah, di HDI juga kita diajarin untuk yang ice breaking ya, selalu memuji prospek dulu, selalu memuji rekan kerja kita, jadi mereka lebih bersemangat gitu kan. Nah, kemudian, gunakan kata-kata positif saat menjelaskan rencana ke orang lain. Misalnya, ngomongnya gini, "Ada berita baik, kita menemukan peluang emas nih, HDI," gitu. Jadi semua prospekan kita juga kan semangat gitu ya dengarnya. Kemudian, kita juga bisa berlatih menambahkan nilai pada benda. Nah, edifikasi, produk ya. Misalnya nih ketika produk Clover Honey kita pre-order. Nah, kan kita, ada yang ngomong, "Oh, ini mah nggak ada barang nih, produk kita nggak ada barang terus." Nah, tapi kita sebenarnya bisa mengatakan kalimat positif, yaitu kalau, ketika Clover Honey kita pre-order, bahwa produk kita ini sedang viral sehingga semua orang ini ingin mencobanya. Sehingga saat ini produk kita ini pre-order. Kita tuh harus bangga pada produk kita, pre-order berarti produknya ini diminati banyak orang, ya. Oke, pada, bab 5 ini judulnya cara berpikir dan bermimpi secara kreatif gitu ya. Nah,
di buku Magic of Thinking Big ini dikatakan bahwa kita harus bisa menemukan cara baru dan berkembang dalam melakukan sesuatu dengan cara berpikirnya kreatif gitu. Pertama, kita tuh harus yakin ya. Jika kita yakin mampu melakukan sesuatu, pikiran kita ini akan berupaya menemukan cara untuk mewujudkannya. Nah, keyakinan ini harus kita punyai. Maka di training How to Start dikatakan bahwa kita juga harus menjalankan bisnis ini. Pertama, kita harus yakin kepada Tuhan, ya. Kemudian kedua, kita harus yakin pada diri sendiri. Kalau kita nggak yakin pada diri sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, kan? Nah, terus kita kan punya semboyan ya, bisa tidak bisa harus bisa gitu. Di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu. Kemudian kita juga harus yakin pada perusahaannya, pada produknya, pada bisnis plan-nya, kemudian pada upline leader kita. Nah, kemudian kita terakhir harus yakin kepada support system kita yaitu Billionaires yang bisa membantu kita dalam penyediaan buku, ada juga audio pembelajaran dan motivasi, ada juga guidance untuk kita mencapai kesuksesan. Nah, keyakinan bisa melepaskan kekuatan positif dari dalam diri kita sehingga dapat menghasilkan hasilnya positif juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa membuka diri kita terhadap ide-ide baru. Misalnya kita dulu prospek kan offline ya, namun karena pandemi kita harus beralih ke meeting online. Nah, kita juga harus belajar cara mengoperasikan Zoom, membuat link Zoom misalnya. Atau kita dulu blind prospect di mall ya, namun di masa pandemik ini kita harus belajar blind prospect di IG atau media sosial lainnya. Jadi harus berkembang secara kreatif gitu. Kemudian bagaimana kita harus berpikir juga bagaimana cara berpikir melakukan lebih baik. Nah, saya ada cerita ya satu cerita nih. Ada seorang ibu rumah tangga, dia tuh nggak bekerja, jadi suaminya aja yang bekerja. Jadi terus dia ngurusnya 2 anak ya, punya 2 anak. Terus dia merasa nggak punya waktu nih karena ibu rumah tangga. Kalau ibu-ibu tahu sendiri ya, kalau cuci piring itu nggak pernah habis-habisnya, gelas lagi ada, piring lagi gitu ya. Kemudian cuci baju, licin gitu ya. Terus ngurus anaknya. Nah, dia berpikir saya nggak punya waktu gitu. Nah, tapi tiba-tiba mereka itu mengalami kecelakaan. Ibu dan 2 anaknya tidak terluka serius, tapi suaminya yang bekerja mengalami cedera berat di punggung sehingga ia cacat selamanya. Jadi bed rest terus di ranjang gitu ya. Nah, jadi ibunya lah yang harus bekerja penuh waktu. Nah, ternyata ketika ia bertekad mengelola waktunya sebaik-baiknya, banyak hal yang tidak perlu dia kerjakan sebelumnya harusnya. Dia jadi jarang nonton, jarang berbelanja, terus jarang menelepon atau mengurangi hal-hal yang tidak perlu dan tetap aja dia bisa menjalani hidupnya dan dia bekerja dengan baik gitu ya. Nah, pengalaman ibu rumah tangga tadi mengajarkan bahwa kapasitas adalah pola pikir. Besarnya keyakinan kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita sungguh yakin mampu melakukan lebih, benak kita akan berpikir kreatif dan menunjukkan jalan keluarnya. Nah, kemudian keempat, kita harus juga berpikir gimana sih saya dapat melakukan lebih. Nah, ada falsafah di buku ini ya, adalah jika Anda ingin pekerjaan Anda selesai, Anda harus menyerahkannya kepada orang sibuk. Nah, David mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman bahwa banyak orang yang memiliki waktu luang malah menjadi rekan kerja yang kurang efektif. Semua orang yang berkompeten dan sukses yang saya kenal adalah orang sibuk. Jadi berbahagialah Anda kalau Anda merasa sibuk gitu ya, sibuk banget. Nah, kemudian kelima, banyak latihan bertanya dan mendengarkan. Nah, David Swarf ini mengadakan wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat dan ditemukan bahwa kian besar seseorang, kian mudah ia mendorong orang lain untuk mengungkapkan isi hatinya. Tetapi kian kecil seseorang, ia mudah bercerita panjang lebar gitu. Jadi kita sebagai leader harus bisa mendengar dan lebih banyak mendengar gitu kepada downline kita misalnya ya. Nah, sedangkan jadi pemimpin itu harus banyak mendengar dan Tuhan kita memberi
kita 2 telinga untuk mendengar dan berbicara hanya satu ya, karena Tuhan menciptakan satu mulut saja. Nah, kemudian kita bisa juga memperlebar pemikiran dengan berbaur dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan hobi yang beragam. Jadi kita tahu, oh kalau kerjanya ini mah gimana ya, jadi lebih kreatif kitanya. Nah, sesudah ini ada bab 6 selanjutnya. Judulnya aja udah you are what you think you are. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Jadi memang pertama penampilan bukan segalanya ya, tapi jujur kan, apa yang pertama kali Anda lihat dari orang, bagaimana penampilan kita. Misalnya dulu ada kalau zaman kolonial ya ada iklan parfum yang punya semboyan kesan pertama begitu menggoda gitu. Selanjutnya terserah Anda. Tapi betul kan rekan-rekan, misalnya kita ketika presentasi nih, walaupun kita sekarang online, pakai Zoom meeting, tapi kita kan berusaha berpenampilan baik dan penting gitu ya, sehingga kita dianggap penting oleh prospek kita. Jangan seperti si Ana ini ya, yang ada di Frozen ini, ya udah rambutnya acak-acakan, terus pakai piyama gitu ya. Misalnya kita lagi presentasi penampilannya kayak gini, waduh, prospek kita kan pasti bilang, ah ini gimana bisnis ratusan juta miliaran, penampilannya kok nggak mencerminkan gitu ya. Jadi tetap penampilan kita ini mengungkapkan jati diri kita. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa pikirkan pekerjaan Anda ini penting. Jadi ada cerita lagi ya rekan-rekan. Ada cerita ada 3 tukang batu gitu ya. Tukang batu pertama ditanya, "Apa yang Anda lakukan?" Nah, tukang batu itu menjawab, "Sedang menata batu," katanya. Terus tukang batu yang kedua menjawab, "Saya mendapatkan $9,3 sejam." Tapi apa yang dikatakan tukang batu yang ketiga? Bilangnya, "Saya sedang membangun katedral terbesar di dunia." Wah, keren banget ya. Jadi kita pasti pikirnya sangat mungkin nih tukang batu ke satu dan kedua akan tetap jadi tukang batu selamanya gitu, karena mereka tidak punya visi, mereka tidak menghargai pekerjaan mereka gitu. Namun kita boleh bertaruh tukang batu yang ketiga ini nggak akan jadi tukang batu selamanya, kelak mungkin dia akan jadi mandor atau kontraktor atau arsitek. Jadi kalau ditanya rekan-rekan peringkat apa Anda sekarang, Royal Crown ya, rekan-rekan diaminkan saja ya. Nah, kemudian kita juga harus menyemangati diri kita beberapa kali sehari. Ada satu cerita nih ya, kan David Swarf ini dia punya organisasi yang melatih banyak orang gitu ya. Nah, pada saat pelatihan ini ia meminta setiap peserta untuk menyampaikan prestasi sebagai pemimpin. Nah, tapi ada satu orang ketika di depan ia lupa apa yang mau diucapkan. Jadi gemeter banget gitu ya. Demam panggung, lututnya gemetar, tangannya juga gemetar. Terus akhirnya dia menyerah dan duduk karena kalah melawan perasaannya sendiri. Sehingga David mengajaknya berdiskusi dan pria ini berkata, bahwa saya tadi merasa takut banget saat itu saya merasa akan tampil seperti orang bodoh. Saya tahu saya akan gagal katanya. Terus saya terus-menerus berpikir siapalah saya sehingga dianggap sebagai seorang pemimpin. Nah, orang tadi melemahkan mentalnya sendiri. Nah, moral dari kisah ini adalah berlatihlah memuji diri sendiri, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Hargai diri Anda karena Anda memang begitu berharga. Jadi misalnya kalau kita sebagai enterpriser HDI ya, misalnya kita harus menyemangati diri sendiri. Misalnya saya adalah seorang HDIers yang hebat. Saya akan menjadi yang terbaik. Saya menjual suplemen untuk membantu orang yang menjadi sehat, sekaligus membantu orang menjadi makmur. Orang-orang yang saya telepon itu memerlukan suplemen dan ingin membeli suplemen itu dari saya. Dan mereka ingin bekerja sama dengan saya dan sukses bersama. Ya, jadi kita sebelum telepon presentasi kita semangat di diri sendiri. Ya, oke. Next-nya adalah kembangkan pola pikir Anda seperti yang dipikirkan orang-orang penting. Nah, misalnya ketika kita khawatir nih, pikirkan apakah orang sukses akan khawatir juga nih kalau kayak gini gitu. Atau mencari ide atau penampilan, perkataan, sesuatu yang dibaca atau percakapan, atau ketika kita pengen marah, kita harus pikir, kalau orang penting marah nggak ya kalau kayak gini gitu.
Terus berpikirlah pokoknya seperti orang penting gitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Saya kembalikan ke MC kondang kita. Silakan, Pio. Oke, baik. Terima kasih untuk Ceros dan Cevero. Wah, dua speakers yang sangat luar biasa yang sudah membuka acara di pagi hari ini, yang membuat kita semangatnya semakin membara ya pastinya rekan-rekan. Boleh dong buat rekan-rekan semuanya, saya ingin melihat nih semangat dari rekan-rekan semuanya yang belum open kamera, boleh ya open kameranya. Ketika saya menyapa selamat pagi, rekan-rekan boleh menjawab pagi, 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 yes. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Pagi. Yes. Wah, luar biasa emang ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke dahsyatnya buku ini, saya ingin mengajak teman-teman peregangan atau ice breaking sebentar ya. Saya ingin mengajak teman-teman rekan-rekan sekaliannya untuk tebak-tebakan nih. Jadi buat rekan-rekan semuanya boleh melihat nih background yang nanti akan saya ganti di belakang saya ini. Jangan lihat sayanya ya, lihat background-nya aja rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan nanti boleh dituliskan di kolom chat nih apa yang rekan-rekan lihat. Nah, saya juga mau ingatkan buat rekan-rekan yang nanti ingin sharing tentang buku The Magic of Thinking Big ini, nanti saya di akhir acara boleh nih rekan-rekan sharing atau rekan-rekan boleh bertanya tentang kutipan-kutipan yang sangat dahsyat di buku ini yang nanti akan dijawab oleh speaker-speaker kita yang sudah sangat menguasai banget nih buku The Magic of Thinking Big ini. Oke, sebelum lanjut, kita peregangan dulu ya rekan-rekan. Saya mau lihat dulu nih siapa yang belum buka kameranya nih. Oke, luar biasa udah buka semuanya ya. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk tebak-tebakan nih bersama saya. Jadi, ketika rekan-rekan melihat background yang berganti di belakang saya, rekan-rekan boleh tuliskan di kolom chat-nya. Gampang banget nih. Saya yakin para enterprise HDI yang sejati pasti bisa jawab ya. Jadi, ketika saya hitung 1, 2, 3, boleh nih rekan-rekan udah siap-siap ya jaringnya di keyboard masing-masing buat menjawab apa ya yang di belakang background saya. Siap ya rekan-rekan semuanya? Boleh dong? Saya mau lihat dulu nih antusiasnya. Siap nggak nih rekan-rekan? Boleh ya tuliskan di kolom chat-nya. Siap, 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 siap. Wah. Oke, siap. Pasti dong dapat hadiahnya. Tenang aja, Kak Foni. Siap-siap ya rekan-rekan ya. Kalau saya hitung 1, 2, 3, rekan-rekan boleh langsung ketik di kolom chat-nya. Siap-siap ya, ini clue-nya film rekan-rekan. Jadi rekan-rekan boleh ya tulis di kolom chat-nya ya. Siap-siap ya. Apakah film ini? 1, 2, 3. Boleh nih. Wah, wah udah banyak banget yang jawab ya. Coba saya lihat dulu jawabannya, benar nggak ya? Wah, mantap nih. Emang enterprise kita ini luar biasa ya. Semuanya benar loh, nggak ada yang salah loh. Mantap ya, luar biasa ya. Oke, untuk membakar semangat kita lebih lagi, saya ingin menampilkan, kali ini saya ingin tebak-tebakan nih rekan-rekan. Gampang banget nih pertanyaannya. Jadi tetap ngelihat ya background di belakang saya ya. Pertanyaannya, sebelum saya tampilkan pertanyaannya, binatang ini mempunyai berapa mata sih? Nah, bingung nggak tuh punya berapa mata? Kayaknya semuanya binatang 2 deh matanya. Wah, kali ini binatangnya beda, spesial rekan-rekan. Siap-siap ya. Boleh nih, jarinya udah di keyboard siap-siap semuanya. Bentar ya. Oke, siap. Siap-siap ya. Binatang ini memiliki berapa mata? 1, 2, 3. Ada berapa rekan-rekan matanya? Boleh ya dituliskan di kolom chat-nya. Wah, ternyata luar biasa loh rekan-rekan HDI semua di sini. Nggak ada yang salah satu pun loh. Wah, emang ya ini benar-benar calon-calon Royal Crown semua nih rekan-rekan semua di sini nih. Nggak ada yang salah loh. Betul rekan-rekan, jawabannya lebah yang sangat spesial ini memiliki 5 mata rekan-rekan. Wah, oh iya Cehoni luar biasa ya, udah ikut di training, kalau salah malu ya Ceh. Luar biasa nih emang. Nah yang terakhir nih sebelum kita masuk ke narasumber kita yang selanjutnya untuk membakar semangat kita, saya ingin rekan-rekan bisa menebak nih,
film apa ya yang ada di belakang background saya ini? Siap-siap ya rekan-rekan ya. 1, 2, 3. Tada! Wah, belum muncul aja udah ada yang bisa jawab nih. Luar biasa ini ya, Kak Ellen ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Luar biasa antusiasnya ya, rekan-rekan semuanya. Nggak ada yang salah satupun loh, semuanya bener loh. Mantap. Oke, cukup ya ice breaking-nya ya, karena muka-mukanya udah penasaran nih mau ngebahas bab-bab selanjutnya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, kalian semua adalah pemenang. Boleh ya hadiahnya minta ke upline-nya masing-masing ya rekan-rekan ya. Dan dan hadiah spesial dari saya pastinya saya mendoakan rekan-rekan semua yang sama-sama menjadi keluarga HDI untuk sukses bersama dan juga kita cepat-cepat Royal Crown ya rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih rekan-rekan untuk antusias yang sangat luar biasa nih. Udah nggak sabar ya untuk mendengarkan pembicara-pembicara yang selanjutnya. Jadi ketika kita mendengar dua speaker yang sangat luar biasa, udah banyak insight yang didapat nih rekan-rekan semuanya. Itu gimana caranya kita untuk selalu berpikir positif. Jangan berpikir untuk gagal, tetapi berpikirlah untuk sukses. Nah, benar-benar gimana dahsyatnya buku ini yang menjadikan kita mempunyai diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga semangat yang pastinya selalu membara ya setiap harinya dalam menjalankan bisnis ini rekan-rekan. Karena saya yakin ketika kita memiliki keyakinan yang besar, kita pasti dapat melakukannya rekan-rekan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memanggilkan narasumber yang selanjutnya, yaitu Cevoni. Silakan, waktu saya persilakan. Halo, selamat pagi semuanya, calon royokan semua ya. Hai, terima kasih Vio udah membakar semangat kita lagi. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan buku ini ya. Nah, kita masuk ke topik yang ini berjudul Kelola Lingkunganmu, Gunakan Kualitas Terbaik. Maksudnya gimana nih? Coba kita cek ya. Jadi kita tuh usahakan membuat lingkungan itu bekerja untuk kita. Jadi maksudnya gimana nih? Nih, coba saya kalau ajak rekan-rekan untuk flashback. Waktu kecil, cita-cita Anda itu maunya jadi apa? Biasanya ya, waktu kecil itu kita bisa bermimpi setinggi-tingginya, bagaikan tiada atap gitu kan. Kita pengen jadi ini, jadi itu, mungkin jadi astronot, jadi dokter, jadi insinyur, pramugari. Dan kita tuh sama sekali nggak kepikiran bahwa itu tuh susah gitu loh. Tapi seiring kita bertumbuh besar, kita melihat dunia, makan asam garam dunia, terus mendengar mungkin ada yang dicemooh orang, ada yang bilang, ah udahlah ngapain sih mau jadi itu susah tahu, atau ada yang mungkin bilang, ah udahlah ngapain sih ribet-ribet kayak gitu, jadi ini aja, jadi itu aja gitu. Nah, biasanya orang-orang yang kalau lemah mentalnya mungkin ya, dia jadi ngedengerin omongan orang sekitarnya, melihat bukti orang sekitarnya nggak ada yang sukses, dia juga menyerah tanpa mencoba gitu loh, dan itu sayang banget. Nah, makanya kita harus membuat lingkungan itu bisa bekerja sama untuk kita. Nah, ini di buku ini dipaparkan bahwa tubuh merupakan tempat diolahnya makanan kita. Nah, ternyata benak itu tempat diolahnya pola pikir kita. Jadi, kita yang versi sekarang dengan kepribadian seperti ini, ambisi seperti ini, status hidup yang sekarang ini, merupakan buah dari lingkungan psikologi kita. Tapi bersyukurlah manusia itu kan pasti bertumbuh terus ya. Kita terus bertumbuh, terus berubah. Jadi jangan sampai kita tuh membuat masa depan kita kacau hanya karena kita salah pergaulan. Oleh karena itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif supaya masa depan kita juga pasti bagus gitu loh, supaya kita tetap termotivasi. Nah, di sini dipesan bahwa kita jangan takut gitu loh, belajar lawan rasa takut itu dan menolak pengaruh supresif supaya kita bisa terus melangkah mencapai kesuksesan kita. Nah, saya yakin rekan-rekan di sini pasti sering banget dengar kalimat ini. You become the 5 people you spend the most time with. Jadi, memang kalau kita sering kumpul sama siapa, ya kita pola pikirnya cenderung seperti mereka. Misalnya contohnya lagi hits nih, orang-orang lagi senang main sepeda.
Kalau ternyata misalnya saya tertarik, ya saya kumpulnya dengan orang-orang yang punya sepeda. Yang kita bahas ya merek sepeda apa yang mau dibeli, yang bagus yang kayak gimana, terus teknik-teknik bersepeda, terus mau goes di mana nih minggu depan. Most likely yang diomongin ya itu, bukan hal-hal yang lain gitu loh. Nah, misalnya orang tertarik sama saham, ya dibahas ya saham gitu. Kalau misalnya yang hobinya cuma ngegosip, ya cuman ngomongin isinya lambe turah gitu kan. Nah, makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan kita. Kalau kita sudah tahu mau jadi apa, kita minta nasihat lah dari orang-orang yang sukses yang menguasai bidang tersebut. Nah, jangan kira orang sukses itu sombong atau susah dijangkau. Ya, kenyataannya justru mereka tuh ramah, bahkan kadang lebih ramah daripada orang yang biasa-biasa aja. Masa depan kita tuh sangat penting. Jadi jangan sampai kita ambil resiko dengan meminta nasihat dari orang-orang yang ya mungkin hidupnya sendiri aja tuh nggak jelas mau jadi apa gitu loh. Jadi contohnya seperti di HDI, kalau kita mau maju, mau jadi Royal Crown, ya kita belajarlah dari leader kita. Jangan malu untuk bertanya, jadiin mereka mentormu, dan kalau ada kesusahan ya minta perspektifnya, gimana minta inspirasinya gitu. Nah, di sini juga ada topik yang tidak kalah menarik nih, hemat pangkal kaya. Teman-teman setuju nggak sih kalau hemat itu pasti pangkal kaya? Mungkin boleh dijawab di chat. Saya cerita dari pengalaman pribadi saya juga dari kecil itu sangat percaya bahwa hemat pasti bakal kaya. Jadi saya dari dulu tuh kalau misalnya pengeluaran tuh irit-irit gitu, karena saya pikir semakin saya irit, uang yang saya kumpulkan bakal lebih banyak. Tapi setelah saya baca buku ini dan juga sempat dengerin podcast orang-orang sukses, ternyata tidak selamanya loh hemat itu pangkal kaya. Jadi contohnya nih, ada maskapai A dan B. Ada yang mahal, ada yang murah. Dan terbangnya sama-sama terbang nih, misalnya sama-sama dari Jakarta ke Bali. Sama-sama cuman jarak tempuhnya 1 jam lebih 15 menit, sama-sama nyampe. Lah kenapa ya ada orang yang mau beli yang mahal sama yang murah? Nah, contohnya ada seorang CEO nih, dia mau ke Bali misalnya, mau ketemu sama calon investornya, udah janjian nih ketemu sore ini jam 5. Nah, dia udah susun dong rencananya dari pagi, dia harus sarapan jam berapa, meeting di kantor jam berapa, ke bandara jam berapa. Kalau misalnya dia hemat nih, dia pikir supaya kaya nih, dia bakal pilih maskapai yang murah. Yang murah ini ya 90% udah terkenal pasti delay gitu loh. Tapi yang mahal ini 90% on time. Mana yang bakal dia beli? Kalau misalnya dia berpikir lebih bijak, dia bakal beli yang mahal. Kenapa? Karena yang dia beli adalah uang. Jadi sejumlah uang itu dia tukar dengan waktu yang tidak bisa kembali gitu loh. Jadi dia harus make sure dia bisa sampai di Bali tepat waktu, ketemu dengan calon investornya. Amit-amit dia terlambat kalau dia pilih pesawat yang murah itu, ya dia nggak jadi ketemu investornya, bisnisnya kacau. Nah, jadi apakah hemat itu selalu pangkal kaya? Mungkin boleh kita pikirkan, kita renungkan lagi ya, rekan-rekan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sikap. Kita harus bersekutu nih dengan sikap kita, supaya sikap kita itu membawa kita pada kesuksesan. Nah, maksudnya gimana ya? Kok sifat bisa sih membawa kepada kesuksesan? Jadi di buku ini David menceritakan bagaimana caranya kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena saya pernah dengar cerita, misalnya ada 2 orang nih, A dan B. Mereka ini menjual produk yang sama dengan harga yang sama. Tapi si A ini omsetnya jauh lebih besar daripada si B. Padahal produknya sama kan. Jadi kenapa? Setelah diselidiki, ternyata si A ini kepribadiannya tuh jauh lebih menyenangkan gitu loh. Nah, di buku ini dipaparkan bahwa kadang-kadang orang membeli barang sama kita ya karena dia suka sama kita gitu loh. Seperti kalau saya punya teman, dia buka bisnis, ya pasti saya dukung. Kalaupun saya tidak cocok sama produknya, saya bisa cerita ke teman-teman lain untuk membeli produknya dia. Nah, gimana caranya kita untuk mengubah sikap kita untuk menjadi lebih baik lagi? Ini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, be aktif. Nah, kita tuh harus mencoba mencari tahu lebih dalam tentang segala sesuatu. Hal yang lucu adalah biasanya kalau kita
tidak suka sama sesuatu, biasanya tuh 90% kita bahkan nggak pernah nyoba atau bahkan nggak pernah cari tahu tentang benda itu, tapi kita kayak udah, nggak suka, nggak mau gitu loh. Sedangkan siapa tahu siapa tahu tuh ada potensi yang besar menguntungkan bagi kita, jangan sampai kita tolak mentah-mentah. Nah, di buku ini juga dikasih kisah gitu. Ada seorang karyawan, dia itu mau dipromosiin jadi manajer, tapi dia harus pindah ke cabang lain. Nah, si karyawan ini karena nggak suka sama kota satunya, dia bahkan nggak berpikir panjang, dia langsung bilang, nggak, saya nggak mau kalau harus pindah kota, saya nggak apa-apa deh di sini aja dengan status yang segini aja. Ya, teman-teman pikir, pasti rasanya sayang ya, padahal kalau dia mau coba untuk mencari tahu lebih dalam, bisa aja dia menemukan hal-hal yang menyenangkan di kota itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita menolak sebuah kesempatan hanya karena kita tidak mau tahu gitu. Sayang sekali kan. Nah, yang kedua, kita hidup itu harus bersemangat. Ngomong harus semangat. Karena semangat itu nular. Bayangin kalau saya bawa pembedahan buku ini males-malesan, lemes, kayak gitu. Ya pasti rekan-rekan pasti males kan, ini jangan-jangan saya baru mulai 5 menit kalian udah pada keluar semua gitu. Jadi makanya penting bagi kita untuk tetap semangat, tetap di jam berapapun kita tetap merasa ini masih pagi dengan semangat pagi gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah sebarkan berita gembira. Biasanya itu ya orang itu kalau tidak disadari secara nggak langsung suka ngeluh. Nah, jadi jangan sampai kita ini kalau ketemu temen cuman bisa ngeluh, cuman bisa ngomongin hal jelek-jelek. Kita tuh usahain untuk selalu membawa berita gembira. Karena seperti semangat nular, omongan negatif juga nggak bikin orang lain nggak nyaman gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan teman karena kita kebanyakan ngeluh. Contoh nih, lagi COVID. Daripada kita terus-terus ngomongin, aduh kasusnya makin banyak, aduh banyak yang meninggal, aduh pemerintah ngapain aja sih, kenapa sih nggak bisa membereskan kenapa sih nggak cepat selesai COVID ini, ya daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita tuh mengubah perspektif kita, mencari peluang, melihat solusi. Misalnya kita bersyukur banget nih di sini di HDI kita punya produk yang sangat bagus. Nah, kita bisa omongin produk itu, kita bantu orang-orang di sekitar kita untuk investasi beli suplemen supaya badan mereka lebih kuat gitu melawan corona gitu. Nah, terus poin kedua, kita diingatkan untuk belajar menghargai orang. Karena kalau kita udah menghargai orang, otomatis orang juga merasa pasti akan menghargai kita juga gitu loh. Mereka juga otomatis senang dengan kita. Nah, yang terakhir ketiga ini, tumbuhkan sikap melayani. Teman-teman pasti kayak pernah tahu lah ya bedanya hotel bintang 3 dan hotel bintang 5. Yang bintang 3 ini anggaplah harganya 300.000, yang bintang 5 juta. Tapi kok ada ya orang yang mau tinggal di hotel semahal itu, padahal sama-sama tempat tidur, sama-sama bisa mandi. Ngapain bayar 5 juta gitu kan? Tapi ternyata yang dijual sama hotel bintang 5 itu bukan cuma tempat tidur dan toiletnya, tapi yang dijual adalah servis. Kalau kita ke hotel bintang 3, kita check-in di resepsionis biasa aja. Terus kita kamar bawa koper sendiri. Terus kalau butuh apa-apa, kita harus ke bawah nih nyamperin ke lobi untuk minta tolong. Sedangkan kalau kita ke hotel bintang 5, dari check-in kita udah disambut, dikasih air minum, dikasih kain untuk lap tangan, terus dianterin ke kamar, kopernya diangkatin, disusunin, dirapiin, ditanyain AC-nya gimana nih, suhunya udah cukup belum. Nah, kalau misalnya kita lapar, tinggal telepon, pesen makan, itu pun biasanya ditanyain apakah Anda ada alergi sesuatu gitu. Seperhatian itu gitu loh. Saya yakin siapa sih yang nggak seneng kalau misalnya diperhatiin dan diberikan service yang ekstra gitu. Nah, makanya kita coba pelajarin poin-poin yang diberikan oleh David ini. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya berpikiran positif tentang orang lain. Seperti tadi sudah disebutkan kan, kalau kita punya positive mind, ya pasti juga nular juga ke orang-orang juga senang main sama kita, ya kan?
Nah, kesuksesan itu kenapa ya bisa tergantung dengan dukungan orang lain? Ya karena kalau nggak ada konsumen, penjual mau tawarin ke siapa? Gitu kan. Jadi kita hidup di dunia ini tuh benar-benar saling membutuhkan. Makanya kita kalau bisa mengembangkan pikiran positif, otomatis kita gampang temenan sama orang lain juga gampang masuk ke kita gitu. Nah, di sini si David memberi ada 7 langkah nih yang bisa kita terapkan supaya kita bisa melatih pikiran kita mempunyai pikiran yang positif. Yang pertama, kita berlatih menyukai orang secara tulus. Kenapa harus secara tulus? Ya karena orang lain tuh pasti bisa ngerasain loh kalau misal kita fake sama mereka. Apalagi kalau yang mencoba-coba membeli pertemanan dengan uang gitu. Ya kita kan pasti nggak mau ya dideketin orang yang fake sama kita gitu. Makanya kita belajar tulus dan orang lain pasti banget bisa ngerasain ketulusan kita gitu. Dan jarang lah kebaikan yang dibalas dengan keburukan gitu kan. Nah yang kedua, kita harus bisa ambil inisiatif. Kalau ketemu orang ya belajar samperin dulu, beranikan diri, perkenalkan diri, tanya namanya, terus diingat kalau udah dikenali namanya, belajar mengucapkan namanya dengan baik dan benar. Kalau bisa minta nomor HP-nya, follow Instagram-nya. Nah kalau udah ada nomornya ya jangan didiemin, tapi di chat gitu. Diajak ngobrol, kalau bisa diajak ketemu. Dengan demikian kayak persahabatan tuh bisa terpupuk secara pelan-pelan dan lebih tulus gitu loh. Nah, yang ketiga, kita harus belajar untuk terima perbedaan dan keterbatasan manusia. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Pasti masing-masing punya sisi positif dan negatifnya. Ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau kita bisa terima kelebihannya, kita juga harus belajar menerima kekurangannya. Ini juga erat berkaitan dengan nomor 4. Kayak mungkin memang ada beberapa orang itu yang nyebelin banget. Tapi kayak senyebelin-nyebelinnya itu pasti ada kok, ada sisi baiknya dia. Jadi kita tuh bisa loh berlatih untuk fokus sama yang baik daripada yang negatif gitu. Nah yang kelima, kita belajar untuk mendengarkan orang, jadi pendengar yang baik. Percaya nggak percaya, ternyata satu topik yang paling disukai oleh semua orang adalah dirinya dia sendiri. Jadi orang tuh paling seneng ngomongin tentang diri dia sendiri gitu loh. Makanya kalau kita bisa jadi pendengar yang baik, otomatis orang juga seneng temenan sama kita gitu. Nah yang nomor 6, ini udah nggak usah dibahas lah ya. Setiap agama, semua orang tua pasti mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang sepanjang waktu. Nah yang nomor 7 ini penting banget nih. Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Kalau kita gagal, kita renungkan lagi. Kemarin saya salahnya di mana ya? Apa sih yang bisa saya perbaiki? Jadi ke depannya saya bisa coba lagi, terus menghindari kegagalan sebelumnya. Berarti kayak tadi seperti bilang ya, kalau misalnya ada satu cara gagal, berarti ada cara lain yang bisa sukses gitu loh. Nah, kita fokus sama yang positifnya. Jadi saya yakin kalau kita tekun, pasti kita bisa semakin dekat dengan kesuksesan kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan yang masih stay untuk mendengarkan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang sangat amazing, cantik, seorang entrepreneur, yaitu Cece Ivana Cantik. Silakan. Wah, ya ngomong ini ketularan nih. Sebenarnya saya ketularan cantik dari dia gitu. Dan semua di sini harus ketularan cantik-cantik ya. Thank you, Foni. Itu penjelasannya yang luar biasa banget. Karena memang ya kita langsung belajar ya dari Jerose ya. Oke, jadi karena bukan hanya karena pembahasan kita yang sangat bagus, tapi memang karena bukunya itu memang benar-benar luar biasa. Luar biasa dalam arti benar-benar think big. Yang selama ini yang kita lewati sehari-hari itu belum tentu kadang kita meng-open mind kita. Belum tentu kita bisa berpikir, wah ternyata ada cara lain ya, bukan hanya patokan dengan satu cara aja yang selama ini kita pikir. Nah, yang saya bahas ini adalah dari bab-bab terakhir. Nah, yang penting dan rangkumannya ini benar-benar yang mungkin kita lewati di sehari keseharian kita, yaitu mulai kebiasaan bertindak. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwasanya tindakan dulu, proses,
dan hasil. Yang namanya tindakan itu kan selalu yang diikuti ini, proses dan hasil. Masalahnya banyak orang yang kotor ya, sorry ya. Masalahnya banyak orang yang melakukannya dengan terbalik. Mereka sebelum bertindak itu mereka melihat dulu hasilnya. Kebanyakan orang akan memikirkan dulu berapa besar sih hasilnya yang saya dapatin itu, seimbang nggak, besar nggak. Nah, jadi kalau misalnya mereka tahu dulu, oh hasilnya besar nih, Mbak. Jadi semangat mereka itu juga besar. Tapi kalau mereka udah tahu hasilnya, oh ini ternyata hasilnya sedikit nih. Jadi semangat mereka juga berkurang. Nah, contohnya sebagai seorang karyawan nih, saya ambil contoh ya. Per bulannya gajinya itu 3 juta misalnya. Nah, di saat dia udah tahu duluan nih, oh hasil gaji saya tuh 3 juta. Jadi tindakan apa yang saya lakukan itu ya udah sesuai aja sama gajinya. Nah, tapi someday bosnya itu menaikkan gajinya, katanya ini saya naikin nih gaji kamu jadi 6 juta. Tapi kerjaan kamu jadi double, kamu menyanggupinya, kamu bisa. Nah, si karyawan tersebut karena melihat 6 juta tadi, hasilnya dulu, dia langsung menyanggupi. Nah, memang benar karyawan tersebut dapat menyanggupi kerjaan yang double yang diberikan atasannya kepada dia. Tapi yang di sini yang kita mau pelajari bahwasanya bukan karena 6 jutanya, seharusnya tanpa diberi 6 juta juga, itu kita mampu melakukan double action, mampu melakukan tindakan yang memang benar. Kalau kita memaksimalkannya, itu kita bakalan benar-benar, oh iya ternyata kemampuan saya itu bukan hanya sebatas 3 juta, tapi bisa 6 juta dan bahkan lebih. Jadi seperti sebuah kesalahan di awal ya. Nah, kesalahan di awal itu sebelum kita bertindak, itu kita takut akan kegagalan dulu. Jadi sebenarnya ini kebanyakan orang yang sebelum bertindak itu, sebelum melakukan hal, mereka takut dulu. Karena di pemikiran mereka, mindset mereka itu, nanti saya melangkah ke sini, salah nggak ya? Terus nanti kalau misalnya saya udah berbuat gitu, kalau gagal gimana? Nah, sebenarnya banyak yang berpikir, dan dulu mungkin awalnya saya juga berpikir takut untuk melangkah maju karena takut untuk gagal. Tapi ternyata kebanyakan yang kegagalan yang dalam mindset kita, yang dalam pemikiran kita, itu kegagalan hanya di pikiran kita, karena kita belum mencoba. Setelah kita coba, oh ternyata tindakan yang harus kita lakukan, kegagalan yang mungkin yang sudah saya lakukan, bahkan menjadi batu loncatan untuk kita berani melangkah ke next step. Jadi benar-benar kita harus hadapi proses ya. Hadapi proses dalam arti di sini semakin kita diasah, bahkan seperti pisau ya. Pisau semakin diasah akan semakin tajam. Tapi kalau nggak diasah ya begitu-begitu aja. Nah, begitu juga pada diri kita sendiri. Kalau kita nggak mengasah kemampuan kita, ya kita kayak hidup dalam kotak saja. Kita nggak berpikir bahwasanya oh ternyata kemampuan saya itu setelah saya bertindak dan setelah saya melakukan kesalahan semakin jago. Misalnya nih kita mau kita gagal dalam menargetkan sesuatu. Misalnya kita gagal dalam mencapai sesuatu. Nah, itu kita tidak dibilang kita gagal. Karena apa? Karena coba kita pikirkan dengan cara positif. Cara positif yaitu maksudnya ketika kita gagal, proses apa yang sudah kita lalui? Coba kita kalkulasi gitu. Kita prosesnya misalnya nih, saya tidak dapat mencapai sebuah target, tapi saya jadi mempelajari skill baru. Saya jadi bertemu dengan teman-teman yang lingkungannya super positif, seperti yang di hari ini ya. Nah, kita kadang, target bulan ini saya belum capai, ya kecewa. Mungkin kita merasa gagal, tapi kalau kita menanggapinya dengan positif, malah saya berpikir begini, wah bulan ini saya gagal, tapi proses yang udah saya hadapi apa? Saya bertemu dengan teman-teman crossline lain atau mentor saya yang baru. Wah, itu sebenarnya kalau kita mau menguak, itu sebenarnya kita bukan kegagalan, malah kemenangan. Karena banyak hal yang kita tidak dapat kalau kita nggak gagal. Kita harus pilih mana?
kita gagal, tapi kita mendapatkan banyak hal, atau kita berdiam diri saja, kita nggak bertindak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi lebih kegagalan yang sebuah kegagalan, tapi itu kemenangan, gitu ya. Nah, ini adalah cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Oke, nah ini. Nah, itu banyak hal yang kita lakukan. Nah, yang ini, do or don't. Nah, setiap hal yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ibaratnya dalam bagaimana tidak sia-sia. Nah, yang seperti ada dalam pepatah, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Saya ingin mengambil sebuah cerita di mana mungkin teman-teman semua tahu ya. Perusahaan KFC, Kentucky Fried Chicken, yang dimana setiap hari Kamis itu TBT. Coba siapa yang penggemar KFC itu. Nah, sebelum mereka berjaya itu mereka pendiri dari KFC sendiri itu sudah ditolak 1000-an kali. Nah, kita baru ditolak sekian kalinya aja kita udah down. Bagaimana kita juga harus belajar dari orang-orang sukses, di mana mereka yang sudah gagal atau sudah ditolak sampai ribuan kali, itu mereka sanggup berdiri. Bahkan Coca-Cola di tahun pertamanya itu mereka hanya menjual 12 botol loh. Nah, kita ini di zaman sekarang, apalagi semua serba online, bisa sosmed, itu jual madu, misalnya ya, satu bulan itu sanggupnya berapa. Nah, bayangin aja Coca-Cola 1 tahun cuma 12 botol loh. Jadi semua di sini kita luar biasa hebat ya. Nah, jadi lakukan dulu. Jadi sesuai dari awal itu tindakan, usaha semaksimal mungkin. Dan jangan lupa kita harus benar-benar nikmati prosesnya. Seperti contoh ini. Di seorang karyawan 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, 29 hari itu mereka kerja dengan stres, dengan berat, dengan beban yang sangat luar biasa, nggak enak lah pokoknya. Nah, di hari ke-30 itu mereka hari gajian. Mereka happy di hari ke-30. Nah, menurut teman-teman tuh worth it nggak? Kita hidup di 29 hari yang sangat menyebalkan, tapi kita hanya menikmatinya di 1 hari doang. Kayaknya sia-sia banget ya. Nah, makanya kenapa di sini diajarkan bahwasanya kita harus menikmati prosesnya. Walaupun hal-hal yang kita lakukan itu kita nikmati, kayak dan kita juga harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Walaupun kita punya ide baru, kita punya bisnis baru, itu kita lakukan dengan rajin, konsisten, hard work, dan diselipin dengan komitmen, dan benar-benar enjoy your job atau enjoy everything you do. Karena hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada di gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Nah, tujuan nih, mungkin boleh selanjutnya ini saya nanya dulu, find your big way. Nah, teman-teman di sini tuh, temukan impian kalian. Apa sih target di tahun ini? Ayo, boleh ditulis di komen. Apa nih target tahun ini yang ingin kalian capai? Ini kenapa? Oh, Rugi. Nah, apa target di akhir tahun? Nah, misalnya nih, kita mau akhir tahun saya mau beli mobil, atau akhir tahun saya mau beli rumah. Nah, itu kan target di akhir tahun. Nah, sedangkan ini kita baru di pertengahan bulan. Executive payment, Royal County. Oke. Nah, sedangkan ini baru di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan ini kita seharusnya target bulan ini ya, kita bilangnya bulan ini kita mau capai misalnya 50 juta. Tapi kita gagal. Nah, kita jangan langsung down di bulan ini juga. Karena apa? Hasil akhir kita belum tercapai. Jadi kita jangan terpengaruh dengan hasil jangka pendek. Seharusnya bulan ini kita 3 digit nih. Tapi bulan ini ternyata hanya 2 digit. Nah, itu improve diri kita sendiri. Jadi jangan dibiarkan, karena bulan ini nggak tercapai targetnya, jadinya down. Enggak. Kita tetap kejar tujuan akhir. Bagaimana tujuan akhir kita capai. Walaupun sisa 1 bulan, nothing is impossible. Kita harus kejar sampai benar-benar tercapai tujuan akhir kita.
dan harus konsisten. Konsisten dalam arti hari ini kerja, besok enggak. Hari ini kerja, besok enggak, itu bukan konsisten. Kalau konsisten itu kita bahkan kalau konsisten itu misalnya hari ini kita melakukan 10 hal, kalau bisa besok langsung lakuin 15 hal, 20 hal, bahkan makin lebih. Dan punya komitmen. Dan yang satu lagi, yang terakhir yang paling berimbas ke kita itu yakin. Yakin sama diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, bagaimana kita mau meyakinkan orang? Gitu. Nah, untuk di bab selanjutnya nih, cara berpikir seperti pemimpin. Oke. Nah, yang pertama itu mindset. Bagaimana sih kita memimpin diri kita sendiri? Nah, sebelum kita jadi leader, sebelum kita memimpin orang lain, kita coba sadar diri itu. Kita bisa nggak memimpin diri kita sendiri? Kita bisa nggak berkembang? Nah, terus kalau kita ingin jadi leader, itu kita cara berpikir kita tuh pasti beda. Bukan berpikir untuk diri kita sendiri, tapi yang kita utamakan itu berpikir untuk tim kita. Kita misalnya ingin diakui sebagai pemimpin, ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi kita lakukan bagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi bukan seorang pemimpin itu bukan seorang bos, tapi benar-benar belajar dari timnya, mencari kekurangan apa dalam tim, menjadi problem solver-nya tim kita sendiri. Jadi bukan hanya berpikir atau dengan ego sendiri. Jadi kita harus sharing dengan tim, do it with love. Dan jadilah versi terbaik diri kalian, dari diri kita sendiri. Jadi kita benar-benar yang seperti tadi Foni bilang, kita nggak bisa jadi orang yang fake. Jadi benar-benar kita belajar jadi yang terbaik, jadi yang bisa diandalkan oleh tim kita. So, jadilah versi terbaik dari dirimu. Oke, nah ini bab terakhir yang saya ceritakan ke teman-teman. Saya kembalikan lagi ke MC kondang kita, Vio, dipersilakan. Oke, baik. Luar biasa ya, penutup yang sangat luar biasa nih, yang memberikan insight-insight dan juga kapasitas, kita bisa menambah kapasitas diri kita yang sangat luar biasa melalui buku The Magic of Thinking Big ini. Saya yakin dan percaya rekan-rekan semuanya yang hadir di sini adalah rekan-rekan yang tidak takut akan kegagalan dan berani untuk selalu mencoba ya. Nah, saya percaya rekan-rekan semua di sini akan sukses bersama keluarga besar HDI ya rekan-rekan semuanya ya. Nah, banyak sekali ya rekan-rekan insight-insight yang bisa saya dan juga rekan-rekan semuanya dapatkan, yaitu tentang berpikir sukses, jangan berpikir untuk gagal, serta yakinlah kepada diri kita sehingga kita bisa melakukannya, yaitu do the best ya rekan-rekan semuanya. Dan juga kita harus berpikir sebesar diri kita, jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Kita harus bangga kepada diri kita sendiri bahwa kita selalu melakukan yang terbaik setiap harinya. Ketika kita melakukan kesalahan, itu hal yang wajar, karena kita bukan manusia yang sempurna ya rekan sekalian. Dan saya juga mendapatkan bahwa, pikirkan bahwa pekerjaan kita sekarang ini itu penting, dan yakinlah kita dapat melakukannya rekan-rekan. Dan yang menjadi suatu yang luar biasa menurut saya, yaitu kata-kata kombinasi kesuksesan dalam bisnis ini adalah bekerjalah lebih baik lagi dengan cara mengembangkan kualitas hasil kerja kita setiap harinya, dan bekerjalah lebih banyak lagi dengan meningkatkan kuantitas pekerjaan kita. Nah, maka dari itu pas banget ya rekan-rekan semuanya yang sudah menjadi enterprise HDI di sini, saya yakin dan percaya selalu meningkatkan kualitas rekan-rekan sekalian, selalu meningkatkan kuantitas rekan-rekan sekaliannya untuk selalu mau bertumbuh ya rekan-rekan, selalu keep learning setiap harinya, dan selalu belajar bersama leader-leader serta mentor-mentor kita yang pastinya tidak kalah luar biasanya ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya juga kita bisa kita sangat bersyukur bahwa kita mempunyai lingkungan yang membentuk kepribadian kita sekaligus mendorong kita nih untuk memikirkan kebiasaan yang kita jalani saat ini. Nah, pengalaman saya sangat bersyukur rekan-rekan. Di saat pandemi seperti ini, saya menemukan
lingkungan, yaitu lingkungan HDI yang dimana orang-orangnya mau selalu bertumbuh, mau selalu berpikir positif serta berpikir besar, seperti yang ada dalam buku ini, bahwa ketika kita berpikir besar, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, seperti kita mendapatkan energi positif setiap harinya, dan juga kita bisa selalu mengupgrade target-target kita setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya ya rekan-rekan. Nah, di sini disebutkan juga di buku ini bahwa bertemanlah dengan orang-orang yang berpandangan maju dan bergeraklah bersama mereka. Nah, saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan semuanya, keluarga besar HDI yang sudah tepat nih memilih teman-teman yang sangat luar biasa yang mau mewujudkan mimpi, mewujudkan impian-impiannya bersama keluarga besar HDI ya rekan-rekan. Jadi saya sangat mengapresiasi untuk rekan-rekan semuanya dan selamat untuk rekan-rekan yang mungkin sering gagal. Itu artinya di mana rekan-rekan semua akan menuju kesuksesan dan menuju Royal Crown segera ya rekan-rekannya. Amin. Nah, dan kita juga harus menerapkan tindakan-tindakan dan dalam arti mengikis ketakutan serta memperoleh kepercayaan diri. Seperti yang tadi dikatakan oleh Cik Ivana, ketika kita ingin menjadi pisau yang tajam, asalah terus setiap apa yang kita lalui setiap harinya, kegiatan kita setiap harinya ya rekan-rekan. Jangan pernah takut untuk gagal, karena rekan-rekan semua akan menuju kesuksesan ya rekan-rekan. Nah, saya ingin nih mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengucapkan kata-kata ini bersama-sama ya, yaitu mengucapkan kata-kata I am the best, you are the best, we are the best. Boleh ya rekan-rekan semuanya yang belum open kamera atau boleh nih rekan-rekan semuanya, boleh open kameranya, boleh open mic-nya. Saya percaya ketika rekan-rekan mengucapkan kata-kata yang simpel ini, saya percaya rekan-rekan akan menuju kesuksesan rekan-rekan sekalian ya. Saya hitung bersama-sama ya. I am the best, you are the best, we are the best. 1, 2, 3. I am the best, you are the luar biasa. Tepuk tangan ya rekan-rekan buat kita semua. Antusias yang sangat luar biasa ya rekan-rekan. Nah, ketika kita sudah mengupas tuntas nih tentang buku The Magic of Thinking Big ini, boleh nih rekan-rekan, apakah ada yang mau sharing tentang dahsyatnya ketika membaca buku ini? Boleh loh sharing-sharing, atau mungkin ada yang mengajukan pertanyaan tentang buku The Magic of Thinking Big ini. Boleh nih rekan-rekan yang mau sharing, atau saya punya quotes yang sangat bagus nih dari buku The Magic of Thinking Big ini. Wah, boleh banget nih di-share ke rekan-rekan semuanya nih. Karena saya juga udah baca sekali buku ini, saya punya kemauan untuk selalu membaca buku ini, karena menurut saya buku ini selalu menyadarkan dan memotivasi saya setiap harinya untuk semakin bertumbuh. Ketika saya gagal, saya berani untuk bangkit lagi gitu, untuk memulai hal-hal yang positif setiap harinya, seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, saya percaya banyak banget nih insight-insight yang teman-teman dapatkan dari buku The Magic of Thinking Big ini. Saya Vio. Boleh, silakan. Sharing sedikit ya. Jadi memang tadi dengerin kalian tuh keren banget pemaparannya tentang buku ini, luar biasa sih. Saya jadi ingat tadi tentang impian saya waktu kecil gitu kan, saya pengen jadi dokter. Nah terus selama perjalanannya ya memang susah ya, tapi saya tuh selalu berpikir dan berkeyakinan bahwa saya pasti jadi dokter gitu. Nah, itu juga saya dapat satu quote ya yang dari kecil itu saya yakinin di sebuah lagu, when you believe somehow you will when you believe. Mungkin tahu ya. Nah, ternyata memang kita harus berpikir bahwa kita pasti bisa, kita pasti mencapai sesuatu, dan itu akan membawa kita ke apa yang kita pikirkan gitu. Makanya sekarang pun di bisnis HDI saya berusaha untuk berpikir besar bahwa saya adalah seorang Royal Crown. Gitu aja sih. Oke, luar biasa ya rekan-rekan semuanya. Dokter Dini ini adalah dokter yang sangat luar biasa, dokter kecantikan dari Bali. Walaupun sudah menjadi dokter, sudah sibuk
beliau tetap mau menjalankan bisnis yang sangat luar biasa ini. Karena menurut Dokter Dini sendiri, bisnis ini adalah bisnis yang dimana bisa membantu kesehatan keluarga Indonesia ya dokter ya, pasti ya dokter. Nah, iya luar biasa rekan-rekan sekalian. Bahwa ketika kita mempunyai cita-cita, pasti kita ingin sekali cita-cita kita tercapai. Maka dari itu penting sekali untuk kita bisa berpikir besar. Sehingga ketika kita berpikir besar, pastinya kita mempunyai kapasitas diri kita lebih besar lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, serta melakukan bisnis kita tentunya di HDI yang begitu luar biasa, yang pastinya semua impian-impian kita bisa terwujud rekan-rekan. Karena saya percaya ketika rekan-rekan tidak pernah menyerah, ketika rekan-rekan selalu bangkit, ketika rekan-rekan down, rekan-rekan selalu bangkit kembali untuk mencapai target-target rekan-rekan semuanya, saya percaya rekan-rekan semua di sini adalah rekan-rekan yang mau bekerja keras, melakukan segala apa yang dialaminya ya rekan-rekan. Oke nih, buat rekan-rekan, apakah ada yang mau sharing lagi? Oke, baik. Kelihatannya sudah nggak sabar nih untuk membaca ulang bukunya kali ya, untuk sendiri kali ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan beberapa pengumuman, beberapa info sih khususnya rekan-rekan. Mungkin buat rekan-rekan yang belum memiliki buku yang sangat luar buat rekan-rekan yang kemarin sudah ikut membaca bedah buku The Secret of Book of MLM yang belum punya, boleh ya rekan-rekan dibeli nih bukunya di Shopee, yaitu di MIC Book Publishing, yang dimana di sini banyak banget promo-promo yang bisa rekan-rekan sekalian dapatkan. Nah, selanjutnya juga ada buku The Magic of Thinking Big nih, yang hari ini kita tuntas kupas bersama, sehingga yang dimana rekan-rekan belum punya, rekan-rekan bisa nih membeli bukunya ya di Shopee ya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya juga ada buku 25 Ways to Win with People, yang dimana ini akan segera dibedah nih bersama speaker-speaker kita juga yang sangat luar biasa ya rekan-rekan semuanya. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang belum punya bukunya, boleh nih segera order langsung ya, karena masih banyak promo-promo juga nih rekan-rekan, jangan sampai ketinggalan ya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya juga ada acara yang sangat luar biasa yang saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk bisa ikut nih acara yang sangat luar biasa ini ya rekan-rekan. Sebentar ya. Nah, ini dia rekan-rekan. Bentar ya rekan-rekan ya. Nih, ini dia acara yang sangat luar biasa, dari namanya aja udah Be Rich, yang dimana ini wah hadiahnya udah sangat menarik banget ya rekan-rekan ya. Pastinya rekan-rekan semua di sini ngiler banget nih mau mendapatkan mobil, motor, wah ada juga emas nih rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan semua di sini boleh ya ikut acara yang sangat spesial ini, yang dimana akan diadakan Rabu 23 Juni. Jadi buat rekan-rekan, undang sebanyak-banyaknya rekan kerja kalian untuk mengikuti acara ini, karena free ya rekan-rekannya. Free tapi dapat hadiah. Di mana lagi kalau bukan di HDI ya rekan-rekannya, pastinya gokil banget nih. Kita akan seru-seruan bareng setiap harinya, pastinya bersama mentor kita dan juga leaders-leaders kita yang sangat luar biasa rekan-rekan. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ikut acara Be Rich ini. Untuk rekan-rekan boleh ya minta linknya ke rekan kerja yang mengundang, atau rekan kerja lainnya bisa diajak ya rekan-rekan ke acara yang sangat luar biasa ini. Jangan sampai ketinggalan ya rekan-rekan semuanya. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang udah mau stay nih sampai saat ini, dari akhir acara sampai dari awal acara sampai akhir acara ya. Jadi buat rekan-rekan, sebelum kita meninggalkan acara ini, yuk kita abadikan bersama, kita foto bersama ya rekan-rekan semuanya ya. Boleh nih yang belum open kameranya, boleh ya open kameranya, supaya kelihatan nih wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya. Wah, luar biasa ya. Calon-calon sukses semuanya nih ya, yang sudah buka kamera, terima kasih. Boleh nih yang belum buka kameranya ya. Oke, luar biasa nih rekan-rekan semuanya. Kelihatan banget nih wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya. Oke, saya foto dulu ya rekan-rekan semuanya ya. Lembar yang pertama ya, karena ada 100 lembar nih rekan-rekan. Lembar yang pertamanya, 1, 2, 3. Oke, lembar selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas kesediaan waktunya yang mau belajar bersama mengenai The Magic of Thinking Big. Saya percaya untuk rekan-rekan semuanya, keep learning karena kalian adalah you are the best, we are the best. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sukses untuk kita semua. Ini kayaknya dede aku deh usil banget. Dede keluar udah. Yeay, terima kasih semuanya. Halo Ce Sofi. Keren loh semuanya, gile. Keren. Mantap. Aku panik tadi tiba-tiba Ce Rosita ngechat aku, tolong tampilin yang Birits di promosi, terus kayak, di mana? Kaget banget. Sampai ngetiknya salah dong itu di grup. Yuk keringetan ya. Maaf banget dong. Aduh, aku udah panik soalnya. Panik banget dong. Tiba-tiba Ce Ivana udah beres lagi. Keren. Tapi keren banget. Tio keren. Keren banget loh, gile. Aku sampai terpesona, bener. Keren. Ce Rosita ya, coba ya. Iya. Di Zoom baca aku belajar dari awal lagi loh, beneran kayaknya wow, kayak dibuka lagi nih otakku. Wah, bukunya ini keren dari awal lagi gitu, nggak bosan. Iya, jadi aku ingat kan, aku udah pernah baca. Terus pas ini, oh iya yang ini ada, tapi lebih aplikatif gitu, keren. Oh, Ce Sofi kayaknya lagi ini ya, ditinggal kali ya Zoom-nya ya. Aku lagi chat Rosita sih. Atau mau ikut Eva? Emang ada acara apa lagi? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada lagi kan? Terima kasih guys, kalian luar biasa. Keren sih. Keren, Cevoni juga Tio, keren nih dari yang MC-nya luar dari Dia biasa. bawanya keren loh. Iya, Tapi tadi aku Hidup sempat ini banget. sempat ngewaktu nggak beda jauh kok, kayak cuma paling lama kayak 15 gitu kan, nggak kayak aku 20 menit. Kalian lebih cepet. Ini 8:30 sudah selesai kita. Iya. Iya. Makanya cepet loh ini. Terus keren, dapat semua sih. Aduh, deg-degan tadi udah hilang banyak. Artinya apa? Pesertanya juga banyak lagi, Iya, lumayan. banyaknya dong. Bayar. Lumayan. Lumayan loh itu. Aku pikir Kalau Ivana ini jalurnya siapa ya, Ivana ya? iya. Fanny Alvin. Oh, iya. Tapi udah ada tutupnya. Iya. Hebat, keren. Kedalaman entah keberapa deh. Woi, Mantap ya Ivana. Iya. Keren. Kalian kan belum pernah bareng Ivana ya kita ya, Sob ya. Iya. Klop ya. Cewek kita nih mama datang. Oh, berarti ini admit ya. Iya. Berarti Vio semua sama Ci Sofi apa Ce Rosita semua ya? Kenapa, Ce? Jalur mana? Oh, aku jalur Ce Sofi. Mama kita datang. Sama kan? Sama Ce Rosita ya, sama toh. Oh iya, sama. Maksudnya langsung. Iya, mama. Ini mama segala mama sudah hadir. Mak segala mak. Nenek ya, Oma. Terima kasih ya, tadi sudah melayani, luar biasa. Saya belum pernah kenal sama Foni B, ini siapa ya? Keren dia, C. Keren, biarin, Ce, dia bisa, Ce. Anak milenial. Anak Milenial. Anaknya Dokter Dini. Iya. Oh, pantes. Siapa dulu emaknya? Di mana Foni ini? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Saudaranya Dokter Dini kah?
Anakku, saudara ketemu besar. Oh, Ini udah ya. Kalau secara overall sih buat saya oke aja gitu. Tapi ya mari kita hari ini kan segala sesuatu tuh harus kita mau melihat apa nih harus kita lebih improve dari yang sebelumnya. Nah, jangan dari saya. Jadi coba teman-teman sendiri rasa nih apa yang perlu diperbaiki. Apa yang oke, yang harus terus dipertahankan. Ya saling kasih komen. Silahkan. Mungkin dari Vio dulu, kira-kira apa menurut Vio? Kalau dari aku sih sebenarnya buat ngebawain acara tuh yang terpenting tuh persiapannya sih, Cek. Ketika kita udah siap, misalkan kayak kita udah gladi bersih 1 hari sebelumnya, pasti kita bisa perform dengan baik gitu. Kayak maksudnya kan aku juga ngelihat hari ini kayak dari speaker-speaker yang sangat luar biasa, kayak selalu ngajak untuk kayak latihan terus nih, untuk kayak mau membuat presentasi yang baik. Kayak kemarin juga sambil kita workshop Canva juga kan, jadinya kayak ketemu Cek Foni juga bersyukur banget nih kayak bisa belajar Canva lebih baik lagi, terus juga ketemu Cek Ivana dari Crossline yang langsung klop, yang kita juga dapat banyak banget insight-insight baru nih dari Crossline kan, kayak gitu. Terus menurut aku mah overall udah oke banget sih. Paling apa ya, bingung nggak ada kurangnya juga ya, karena menurut aku emang persiapannya juga oke banget, terus masing-masing dari speakers-nya juga udah kayaknya menguasai buku ini, jadi kayak mereka membuat simple di PPT tapi bisa menjelaskan saat presentasi gitu. Jadi kayak di PPT-nya nggak gitu banyak tulisan tapi jadinya membawakannya kayak enak gitu kayak gitu. Terus kemarin juga dapat ide untuk ice breaking yang kemarin bikin game yang kecil-kecilan kayak gitu. Banyak banget sih yang didapat menurut aku dengan adanya kayak speakers yang banyak ini, menurut aku bagus sih, Cek, untuk dikembangkan ke bedah buku selanjutnya, karena dengan adanya banyak speaker jadinya orang nggak bosan nih kayak oh nanti dari 2 jeda dulu baru lanjut lagi kayak gitu. Terus buat pembagian bukunya juga jadinya nggak terlalu berat menurut aku kayak gitu sih, Cek. Jadi pembagiannya berapa bab itu? Kalau 13 berarti 4 ya? 3. Oh, 3, Cek. 3. Ada yang 3 sama ada yang 4 Ivana terakhir. Cek Ivana yang 4 yang gitu sih, Cek. Ya. Oke, Vio. Terima kasih. Oke, next. Kalau Vero, apa menurutmu yang bagus dan apa yang harus diperbaiki? Apa ya, Cek? Yang lainnya sudah bagus sih, Cek. Mungkin saya sendiri mungkin gitu. Nggak tahu, ya apa menurut kamu? Harus bisa evaluasi diri sendiri. Intinya itu evaluasi mungkin diri biasanya ya. kalau yang lain sih sudah bagus. Mungkin dari saya sendiri mungkin antusiasnya mungkin, Cek. Nggak tahu, menurut teman-teman antusiasnya Vero gimana tadi? Antusias kok. Bagus, Cek. Bagus banget antusiasnya. Keren. Saya lihat yang lain lebih antusias, Cek. Enggak, kadang-kadang tuh kan gaya bicara aja yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang versi plekma antusias itu sudah antusias gitu ya. Nggak bisa dibandingkan dengan versi antusiasnya koleris. Tapi it's okay gitu kan ya. Yang penting kan intinya tersampaikan gitu ya. Oke. Ada yang mau kira-kira Vero harus dievaluasi ke depannya, harus ditambahkan lagi kira-kira apa? Oh, Cek Vero mau otak-atik kameranya, Cek, biar lebih glowing kelihatannya. Jadi nggak bisa. Ya tadi nggak keburu Vero ini Iya, kameranya. gelap. Apa ya sih? Bingung juga. Kalau saya ya itu tadi sih, Cek. Untuk kedepannya ya mungkin lebih persiapannya mungkin lebih itu ya. Kayak ini tadi saya kameranya ini gelap gini, Cek. Kurang Padahal aslinya ayu orang ini. Iya. Aslinya ayu. Lek ketemu ayu aja nih hari ini. Semua cantik Cek di sini, Cek. Apalagi Mbah Buyutnya ya. Iya, betul, Cek. Turun-menurun. Puji diri sendiri. Oke. Thank you, Vio. Ya, maksudnya dibandingkan kamu pertama kali kan ya jauh 180 derajat toh Vero. Kamu dan hari ini. Jadi luar biasa ya. Oke. Thank you, Vero. Next apa ya? Cece Ros ya? Kak Ros.
Wah, Ceros ini luar biasa. Pembawaannya tenang banget tadi saya lihat. Dokter Dini ketawa terus. Tenang, cool. Tapi oke. Menurut aku Oke, ini MC-nya keren banget. Jadi acaranya ini banget live banget gitu. Keren, Vio. Bener-bener jadi bisa ngesimpulin bukunya, terus games-nya juga lumayan seru ya, Vio. Terus antusias orang pesertanya chat juga lumayan. Menurut aku sih seru lah acara ini. Keren. Seru karena ada kalian semua, guys. Wes. Terus nyambung juga sih dari Vero ke aku, terus ke Foni, ke Ivana, bener-bener nyambung. Terus live-nya juga kita kompakan pakai ini, jadi enak ya. Terus Dokter Dini yang share screen-nya. Oh, Jadi Dok kita- Din yang share screen. Keren banget loh, Cerosita, Dokter Dini sangat relawan banget. Jadi kita malahan Amazing. seperti ini karena smooth banget. Jadi Dokter Dini udah tahu saya sampai Iya. mana. Jadi kayak seperti share screen sendiri gitu. Thank Oh, you, amazing, Davin. Thank you. amazing. Bayangin coba, mencari upline kayak gini kemana coba ya. Foni, kamu beruntung loh, punya upline super duper kayak gini. Satu Iya. ya sudah cantik, 2 dokter, Pinter. 3 baik hati, 4 pintar, 5 jagoan, terus 6 tidak sombong, gemar menabung. Oke. Suka menolong. Suka menolong. Inisiatif pasti. tinggi. Oke, thank you Kak Ros. Tapi memang saya suka gayanya Kak Ros ya. Cool banget orangnya, cool dan tenang. Tapi oke, C. Tinggal 1, C. Diamond-nya, C. Amin. Vio juga tinggal 1, diamond-nya. Vio tes dulu, Vio. Dikejar, guys. Jangan dikejar, guys. Iya, Amin tuh semuanya diamond bertiga. Amin. Amin. Foni belum diamond. Amin. Foni belum diamond. Belum, Foni manajer. Oh, congrats dulu kalau manajer. Ya, enggak apa-apa Thank gitu. you. Berarti kan bulan ini harus diamond. Ya. Amin. Ikut challenge ya, Dok Din? Ya, enggak ikut. Enggak ikut. Karena kemarin dia sibuk banget, jadi belum bisa dihubungin. Loh ya udah, anu aja, dikejar aja masih Masih bisa sempat. ngejar ini, dia udah punya 5 nih di bawah. Boh, Ah, masih bisa. Oke. Iya. Oke, Amin. sip. Nah, ya Pak, kalau dari Sis Foni gimana? Masih muda banget ya? Jangan-jangan usianya sama kayak saya, 23 ya? Langsung muntah ya. Umur berapa Foni ini? Enggak, aku mau ngaku dua-dua. Aduh, 27 aku. 27, enggak apa-apa. Timbang saya 40, ngaku 23. Kan nggak kelihatan nih dari kamera. Iya, nggak kelihatan loh. Masih kencang semua gitu ya. Iya. Oke, Foni, gimana menurut kamu? Grogi baru pertama kali. Normal, selama Terus? tadi ya. Apa ya? Ya karena grogi kayak nggak tahu ngomong terlalu cepat nggak ya? Jadi Oke, nggak jelas ya. Kalau gitu tanya sama teman-teman yang lain. Oke, kalau dari Foni tadi teman-teman gimana penilaiannya? Bagus loh. Kalau Bagus kata banget, aku sih, antusias pertama, juga Nggak ngomongnya. kelihatan seperti pertama kali loh. Iya. Nggak ada kelihatan groginya, tapi kayaknya terbawa alurnya si Foni sendiri gitu ya. Iya. Kayak nggak pakai tuh. catatan. Hebat. Nah, tuh. Pakai aku nyatet, aku nyontek tadi. Tapi kayak nggak. Udah kelihatan, Ceh. Oh, lirik-lirik gitu. Oke. Aku ini sih apa? Terkagum-kagum sama ini si Ceros. Dia kayak santai tenang gitu loh. Iya. Mau Emang belajar gaya itu. dia kan gitu ya, santai, tenang, cool gitu. Padahal kaki dingin. Dia nggak kelihatan paniknya. Beda sama orang sanguin. Orang sanguin kalau udah panik kelihatan. Oke. Sama ini ya kayak nggak biasa nyebut rekan-rekan Anda gitu. Nah, akhirnya nyebutnya apa? Aku, saya. Kita tadi. Oh, itu kita juga bagus kok kalau kita. Tadinya mau guys kan. Iya, tadi mau pakai Guys. guys gitu. Iya, anak muda ya. Semalam dibilangin nggak boleh. Ya, loh,
ada nanti saatnya, mungkin kalau kamu nanti ngajak mungkin teman-teman anak muda, kamu pengen membawakan tema yang berbeda, boleh. Tapi kalau yang formal banget, better jangan guys gitu ya. Kecuali itu adalah forum yang dimana kamu ngajaknya itu adalah temanya business presentation in millennial style, no ya mungkin bisa itu sesuaikan dengan tema intinya kan gitu. Tapi kalau formal banget, kamu tahu kan kadang-kadang kan peserta kita nih bisa jadi majemuk ya, bukan bisa jadi peserta kita nih memang majemuk kan, maksudnya bukan hanya anak muda aja. Kalau itu ternyata ada peserta yang lebih senior, kita kan kurang enak. Gitu. Intinya kita menghargai peserta, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya di Instagram boleh nggak? Ya kalau memang kamu rasa follower kamu lebih banyak anak mudanya ya seharusnya it's okay ya, gitu kan. Tapi lihat-lihat ya, kita sambil lihat-lihat. Memang kita diajarkan better gunain Anda, kita, saya gitu. Tapi saya kadang-kadang saya juga bisa ketelisut ya, sering kali. Tapi makanya kita harus sering evaluasi. Kadang-kadang ya sambil tanya, aduh tadi habis ngomong apa ya? Oh ya, oke, next harus diingat, jangan. Nggak apa-apa, kan katanya iklan Rinson, nggak ada noda, nggak belajar gitu ya. Malah kalau nggak ada noda sama sekali, berarti bajunya nggak pernah dipakai. Gitu kan? Kalau ke kita kalau nggak pernah salah berarti nggak belajar. Kan gitu. Oke, berarti sudah siap menuju Diamond Leader gini ya, Dok Din ya. Karena semua komennya positif semua ini. Amin. Yo, Ceros, sama Foni, amin. Kerja apa ya Foni ini ya? Aku sekretaris dan penerjemah di perusahaan startup IT. Boy, enak dong, jago. Bosnya dan di closing yuk. langsung kita ngomongnya ke bosnya ya. Iya juga ya. Nah iyalah, bos jaga kesehatan bos. Saya pakai ini loh bos gitu. Oh. Ya kan, kalau enggak gue nggak translate nih bos gitu ya. Diancam. Bercanda ya, terakhir bercanda, jangan ditiru. Oke. Foni, thank you ya. Hari ini sudah mau melayani, sering-sering aja. Dan kita tunggu diamond-nya 3 orang. Thank you, udah dikasih kesempatan. Ya dong, harus muncul rising star baru ya. Oke, berikutnya yang paling jauh dari Kota Medan. Ibu Ivana, bagaimana Ivana? Apa nih kira-kira komen Anda dari sesi hari ini? Yang paling pertama itu super happy ketemu sama rekan kerja dari CC semua ini. Kayak positif banget, kayak begitu ketemu kayak udah ketemu lama padahal baru beberapa hari ya. Memang sebelumnya kalau misalnya ada buat acara kan itu semua dadakan. Tapi kalau yang ini kayaknya kita latih dari 2 hari yang lalu ya, tiap hari Zoom kayak musyawarah bersama, oh ini enaknya begini, kayak teamwork-nya tim dapet banget gitu. Kayak misalnya, oh ini kita kayaknya lebih bagus yang ini ya, oh atau mau yang mana. Jadi kita semuanya bersuara, jadinya enak banget gitu. Kerja yang begini itu susah, hanya di ADI kayaknya. Semua dari beda-beda kota lagi, semua beda profesi. Jadi terus belajar banyak juga dari masing-masing, terutama Vio, MC-nya kan keren gitu kan, terus pembawaan si Terus juga kayaknya tenang banget, enak. Padahal kita di sini papi-papi. Gitu sebenarnya belajar banyak banget gitu. Kan sama si Foni kemarin belajar Canva, walaupun kita gaptek tapi ini bisa gitu. Kalau sama Vero tadi waktu ngomongnya dia teliti tapi enak, nggak bosenin gitu. Misalnya dijabarin semua dengan kata-kata yang kayak mudah banget ya ditangkapnya ini, walaupun itu ada tulisan tapi dengan versi dia sendiri gitu, enak. Sama Dokter Dini tuh nggak usah ngomong aja, itu lihat di layar tuh udah adem. Ya, spesial kan ya. Jadi jangan salah kalau dia tuh spesialis biomed ya. Jadi itu gelarnya bukan dibeli loh guys. Itu benar-benar didapatkan hasil perjuangan. Aduh, spesial banget loh multimedianya kok Dokter Dini ya. Iya, makasih banget Dok. Kayak kok banget, padahal kita belum bisa. Ayo selanjutnya, ayo next tapi udah tahu banget kayak kita yang nge-scroll sendiri tadi ya. Benar.
Keren Ya. emang, Dok. Karena kalian yang hebat itu, jadi tahu ya. Aku udah tahu nih, oh ya abis ini gitu. Karena pembicaranya keren-keren semua. Aku aja sampai oh amazing. Oke. Ya, thank you Ivana. Sebenarnya yang harus saya tanyakan ini adalah Dr. Dini, karena Dr. Dini yang perhatikan semuanya. Dok Din, apa nih komen Dok Din atas mereka semua? Overall sih udah bagus semua menurut saya ya. Terus udah gitu dari Vio, MC-nya juga keren banget. Terus dari pembicara awal, Vero, Cek Ros, Poni, terus sampai Cevana, itu semuanya keren banget dan masuk gitu ya. Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang ngerasa grogi atau gimana ya, walaupun mungkin 1-2 tapi nggak ada kelihatan tuh semuanya lancar dan bisa nampilin isi bukunya. Bahkan saya kan udah pernah baca gitu, jadi ingat oh iya ya mereka nampilin ini tapi versinya mereka bawa sendiri gitu. Keren sih, sesuai dengan versinya masing-masing. Terus yang lebih oke lagi, itu seperti Ivana bilang, kan kita kan nggak pernah ketemu sebelumnya, apalagi kalau sama Ivana ya. Tapi kayaknya kok udah langsung klop gitu dari awal meeting gitu. Kok kayaknya keren banget gitu, bisa langsung satu tujuan gitu. Padahal kan saya nggak ikut-ikutan, cuman ini aja dampingin gitu. Cuma kok kayaknya ini keren banget nih timnya. Terus udah gitu langsung ini ya, langsung gini-gini. Oh dapat semua. Terus besok persiapan lagi ya gitu. Wah keren deh pokoknya ini mencoba menampilkan yang terbaik gitu. Sempat sih, saya sendiri justru sempat yang takut karena kan takutnya saya yakin dengan penampilan B saya yakin 100%, nggak diragukan. Cuman karena dia kan belum pernah di HDI, itu aja yang saya takut. Makanya setiap hari itu saya WA dia, B jangan bosen ya. Nanti jangan lupa pakai bajunya yang rapi. Sampai saya jabarin satu-satu. Jangan lupa dandan. Make up, rambutnya diikat. Sampai saya bilang make up, jangan lupa rambutnya diikat. Spesial. Karena walaupun ikut BOS gitu ya, yang bisnis kayak presentasi standar, itu kadang kan aku liatin tuh dia nggak nyampe akhir gitu. Aku takutnya nanti ini anak tahu nggak ya HDI gimana gitu. Karena kan dia jarang, walaupun sering ikut setengah, terus nanti dia kerja gitu. Jadi aku takutnya itu aja. Tapi kalau secara presentasi, secara menguasai buku, nggak ada keraguan sama sekali. 100% aku yakin sama Poni. Gitu. Cuman kalau yang HDI-nya ini aku, aduh, bisa nggak ya dia gitu. Ternyata oke banget, Bi. Oke banget. Terus aura Royal Crown ya Dok Din ya. Ya amin. Amin. Ros nggak usah diragukan lah ya. Vero juga, Ivana juga, apalagi Vio gitu. Udah oke lah. Cuman kan saya tanggung jawab di sini. Aduh mati deh kalau misalnya tersalah ngucap atau gimana. Aduh kayaknya takut gitu. Cuman kalau presentasi aku udah bilang bahkan awal kan di presentasi aku nggak ada ragu sama sekali sama kamu mah udah oke. Kemarin kan udah GR soalnya sedikit-sedikit kan. Jadi udah tahu tuh apa sih ini anak bisa gitu. Cuman takutnya itu aja untuk masuk ke HDI-nya gitu. Karena ini harus sedikit diiniin Ceros. Kaum milenial ini bilang ini mamanya sampai nyariin kemana ini anak ya. Ya, Tadi sampai telepon ya. Iya sampai aku teleponin. Aku lagi ke toilet kan denger HP-nya bunyi tadi. Sampai aku bilang, aduh jangan bosen ya, aku lagi. Ya, nggak apa-apa. Malah gini, buat teman-teman, kita malah harus jadi upline yang seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Dini hari ini. Jangan hanya jadi upline yang tahu melahirkan, habis itu ya bye-bye ya. Ini loh sistemnya, kerjaan lo sendiri gitu kan ya. Hari ini tuh downline tuh sama kayak anak. Nggak ada yang namanya anak begitu lahir tuh dikasih ini popoknya ya, ini bajumu, ini makanmu, urusan DWK kayak ngono ya toh. Terus mereka bisa besar-besar pintar-pintar sendiri, nggak ada. Jadi hari ini bersyukurlah. Saya kan ingatin kemarin di meeting, bersyukurlah kalau upline-mu hari ini cerewet. Itu berarti mereka adalah upline yang bertanggung jawab. Dan hari ini kalau kita punya upline belum seperti itu, nggak usah ngeliat upline-mu, lihatlah dirimu sendiri.
Sudah belum kita menjadi upline yang baik buat downline-downline kita? Terus ngeliat ke atas, nggak terus pengengan ya gitu ya bahasa Jawanya. Kan mending kita ngelihat, oke, sudah benar belum downline kita. Kalau belum ya udah tanggung jawabnya kita. Dan apa yang dilakukan oleh Dokter Dini ini sudah luar biasa buat saya. Hari ini loh, ayolah teman-teman tuh lihat. Saya tuh ngeliat aja dari Instagramnya beliau. Jadwalnya tuh lo rasanya satu hari tuh full semua, ya kan. Loh, nggak tahu ya Dokter Dini merasa apa enggak. Sejak Dokter Dini benar-benar mau membuka hati untuk jadi founder. Kerasa nggak sih rezeki itu begitu luar biasa berlimpah? Ya kan? Nah, memang sih Dokter Dini dari dulu terkenal sebagai dokter yang kliniknya juga ramai. Tapi kan saya tuh percaya lah di HD ini kita tuh kerja berkat gitu loh. Di tengah kesibukan beliau yang hari ini semakin padat jadwalnya. Terus saya itu kan ngeliat tuh deh, Dokter Dini lah posting sih, posting di Instagram ya saya lihat dong, gitu kan ya. Tapi kan masih sempat memperhatikan downline-nya. Nah ini yang benar. Percayalah sama saya, tidak ada yang sia-sia di bisnis ini. Selama kita dengan konsisten melakukannya, kita tuh akan menerima hasil, gitu loh. Tapi kalau kita tidak mau konsisten melakukannya, ya jangan berharap dan jangan menuntut terlalu banyak, gitu. Karena itu semua hasil kembali ke kerja keras kita gimana. Oke, nah sambil nanti intinya sama ya seperti teman-teman komen saya sama overall bagus. Tinggal nanti buat Vio lebih atur nafas. Nafasnya diatur. Kayak dikejar orang. Ya. Enggak, antusiasnya diakui. Itu benar. Intinya gini loh. Bahkan Cece pun maksudnya evaluasi diri sendiri. Aku kurang apa tadi ya? Mungkin terlalu cepat bicara nih gitu. Harus evaluasi. Oke, sudah tersampaikan belum ya ngomongnya? Apa aku tadi ngomongnya lompat-lompat ya? Apa pengulanganku ini terlalu banyak? Hari ini pujian bagus, tapi terlalu banyak pujian akan buat kita lupa untuk kita tuh mau evaluasi. Gitu ya. Enggak apa-apa, harus lebih baik dong dari yang sebelumnya gitu ya. Bukannya hal yang salah ya kalau kita tidak pernah dievaluasi. Memang evaluasi itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi ingatlah, kalau nggak pernah dievaluasi kita nggak pernah jadi benar, nggak pernah jadi lebih baik, itu lebih tepatnya. Ya, it's okay. Kalau buat Cece, kalau buat Vio ngatur nafas saja, belajar agak tenang. Rasanya emang kecepatan sih kalau ngomong. Ya, Cece udah ingetin berkali-kali ya. Belajar ngatur nafas, karena kayak dikejar orang, belajar rasa antusiasnya oke. Tapi kamu belajar ngatur nafas. Ya. Oke. Apa namanya? Kalau buat Kak Ros, oke. Ya sudah pembawaan biasa ngajar orang. Wajar. Ya. Buat Vero ya seperti tadi bilang, you are far better than before, tapi tetap harus bisa menimbulkan hal-hal baru, ya kan? Berarti kamu sudah siap untuk hari ini tuh benar-benar lebih cepat mandiri lagi, ya kan? Karena Cici rasa kamu sudah siap. Oke? Nah, buat Foni B, saya udah nggak sabar pengen lihat action-actionnya dia berikutnya, gitu kan ya? Nah, buat Ivana, nah kamu hari ini kan belajar ya Ivana ya. Intinya kalau kayak Vio, Vero, dan Kak Ros, juga Dokter Dini, ini memang ada di tim B Presenter. Ini adalah grup-grup baru yang, maksudnya kalau Ivana kan ya sudah growing banget ya jalurnya dari C Sofia, dan itu sudah mandiri banget. Nah kalau beliau-beliau ini adalah grup-grup yang lagi growing, ya yang memang hari ini tuh di mentoring langsung oleh C Sofi dan CC, gitu kan ya. Nah, jadi memang kalau persiapan acara, kamu hari ini bisa belajar bahwa mereka tuh selalu mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan melebihi dari apa yang pernah diajarkan gitu. Kadang-kadang evaluasi itu bisa 2-3 kali gitu ya, luar biasa. Karena kalau kamu tahu sama Kohoho pun juga gitu loh. Meeting tuh berkali-kali sampai akhirnya hari final tuh meeting lagi. Intinya tuh kita kan masih ingat ya, kemenangan tuh sangat menyukai persiapan. Glory love preparation kan gitu. Nah, makanya kan slide apa semuanya itu dipersiapkan. Nah, ini Ivana kamu yang harus bisa tiru. Nggak usah bingung sama yang lainnya. Ya.
Terus ininya belajarlah apa yang bisa kamu ambil dari sini, terapkan ke downline. Oke? Terapkan ke Ya justru selama ini kayak nggak ketemu yang wow, teamwork yang preparation-nya benar-benar oke kan. Jadi mungkin nggak bisa ke atas ke bawah gitu diajarinnya gitu. Ya, kalau dari timnya Koho semua diajarin, apalagi terlibat di acara nasional. Ya, pokoknya nggak melepaskan diri aja, pasti diajarin semua, kan gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang hari ini sudah merasa seperti buah yang matang, nggak mau belajar. Ya, kadang-kadang ada tipe orang yang smart ass gitu ya, sorry to say kan. Ya itu repot. Tapi serius loh, kamu belajar dengerin ini loh, Tokopedia yang CEO itu. Aku kemarin dengerin lagi sampai selesai. Wih, gila orang Bagus keren banget banget. sih itu. Cara ngomongnya tuh kayak Kak Ros. Beneran. Tenang. Cool. Tapi ngomongannya tuh bagus. Cara dia ngomong tuh dia tuh lebih banyak, padahal kan dia diundang ya sebagai narasumber ya. Tapi dia tuh bisa, ya apa caranya jadi orang menyenangkan. Dia tuh kayak mengangkat si Deddy Corbuzier-nya. Dan benar-benar kayak membuat Deddy Corbuzier tuh kayak sesuatu yang akhirnya jadi role model banget. Padahal yang harusnya jadi role model kan dia ya. Tapi keren lah. Kalian harus belajar dari William CEO-nya. Dengar lah beneran. Koho kasih satu link itu nggak sembarangan nggak. Itu harus didengar dipelajari sama dia. Yang udah dengar siapa? Itu cuma 1 jam 12 menit. Sudah sampai selesai ya? Iya, selesai Cek. Bagus banget. Iya, bagus. Coba didengerin kata-perkatanya. Bahkan dari sana tuh Cici bisa memahami maksud dari Simon Sinek itu. Simon Sinek itu tidak pernah dengar tentang finite game dan infinite game tuh tidak pernah dengar. Cuma belum ngeh yang gimana gitu loh. Pas dia ngomong, oh ini tuh maklum ono bahasa Indonesia atau kemarin kan bahasa Inggris toh. Ya kan. Oke lah, coba dengar lagi ya nanti ya. Itu bagus banget. Itu kayak benar-benar buka pikiran banget. Ya. Buat teman-teman, thank you. Jangan lupa yang sudah diamond, daftarkan diri Anda. Ya, dan Biris tadi juga sudah diinformasikan ya. Udah, Cek. Thank you. Keep up the good work ya. Malah buat Ivana, duplikasikan apa yang udah kamu pelajari ke bawah. Ya, intinya timnya seperti ini. Ya, kita harus jadi upline yang mengayomi. Bukan cuma jadi upline yang melahirkan terus bye-bye gitu ya. Cuman toh ngasih ngasih duit terus bye-bye. Nggak ada upline kayak gitu. Nggak ada orang tua yang seperti itu. Upline itu orang tua. Mana ada orang tua mendidik yang benar dengan cara cuma ngasih duit terus pergi. Itu nggak ada ya. Tapi benar-benar mendidik kayak tadi Anda belajar dari dokter ini. Jangan lupa ya make up. Jangan lupa. Jangan bosan ya gitu. Anakku itu omongnya mama telepon karena sayang ambek kamu. Kan anak saya sekarang di Surabaya. Kalau nggak sayang ambek kamu ya malu bayangin. Enggak, di telepon enggak mandi, aduh, bocah SMP dulu stres sama saya gitu. Ya kayak gitu ya, kita punya downline itu sama kayak punya anak. Ada downline sama kayak anak yang ngerti, kayak anak saya nomor 3. Sakit terus ngerti, mas sakit ya udah minum madu sana. Mau ulangan ya udah siapin, terus enggak repot. Saya sama anak yang ketiga. Tapi sama anak yang pertama, benar-benar menguras pikiran saya. Maklum pragmatis banget, pragmatis koleris pula. Aduh. Jadi begitulah kalau ngadapin downline ya. Menghadapin yang paling kecil sanguin banget. Aduh, bener-bener cheerful dan menyenangkan hati saya. Tapi ya gitu, suruh belajar, kayak alasan. Ya downline seperti itu intinya. Harus sabar jadi emak. Ya, intinya seperti itu. Kalau kita benar-benar bertekun di bisnis ini, kita pasti sukses. Yang penting mau jalanin prosesnya. Oke, ini ada Ibu Sofia Utami Dewi. Apakah masih bersama kita? Break. Ini setia banget loh, Cek Sofi. Dia lagi aktif 2 device ya. Oh, mantap. Berusaha membagi waktu dan tenaga ya. Oke, nggak apa kalau memang dia masih sibuk di Zoom satunya, kita mungkin sudah ya. Oke, Kita Cece ucapin thank you sedalam-dalamnya untuk pelayan hari ini. Dan ingatlah, the magic of thinking big itulah yang mengubah seorang Veronica Sugianto seperti hari ini. Ya, ingat sekali lagi, 80% bisa seperti ini, itu canggih luar biasa ya. Jadi buku ini bagus dari awal sampai akhir, saya mendengarkan bagus sampai terakhir Ivana. Itu oke banget review kalian. Tapi jangan hanya dijadikan sebatas review, terus kita tidak menerapkan. Ingat,
nggak kebetulan kamu terpilih membahas bab-bab tadi. Karena bab-bab tadi sebenarnya saya yakin itu adalah Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Ayo dang diterapno. Kan katane Kak Ros, ya, saya bakal diamond bulan ini. Royal Crown. Tadi kan Royal Crown. Amin. Amin. Membedah buku gampang lah. Ayo sekarang menerapkan apa yang sudah Anda bedah itu. Ayo Vio. Ayo Ceh. Ayo Ceh Woni juga. Semangat Ayo, bertiga. semangat semua. Semangat bertiga ya. Oke, kita mulai dulu mungkin. Vio. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Mau pakai filter? Pakai filter. Baik, kita pakai filter. Cuman aku les pakai filter nih langsung hang biasanya. Duh, kenapa ya? Apakah perlu dilem biru ini? Wah, beli Ceh HP lagi. Kata suami saya naik Royal Crown dulu tidak gantiin katanya. Kurang ajar. Gimana saya menghasilkan? Ini hang pasti punya saya. Sama Vio. Oh iya. Sama. Vero ada tumbuhannya. Kira itu kasihan loh, susah. Oh bisa. Udah Ceh, udah ada. Keren. Nah. Lagi cuma 1. Mata lebah ada 5 loh, Ceh. Zoro. Kumis. Zoro, saya Zoro saja. Oke, Ya. 1. Waduh, Suntik nih kita ngerinya dong, Din. 1, 2, 3. Ya. Yeay. Oke, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you, Teh. Bye. I love Thank you. you. Terima kasih, Rosita. Izin live ya. Ya, dadah. Dadah, Oke. thank you Rosita. Thank you ya semua. Bye Thank you semua. ya Thank you, semua. Thank you. Thank you, Dok. Thank you, Thank Ivana. you semua. Thank you Ivana, Vero, Hai, Poni. Ivana, Ceros. Ya, kita Yo, dulu ya. bye-bye. Oke, Thank you. bye. Bye bye Dok Din. Bye.